OB miskin dihina, bau sampah, kampungan, oleh anak CEO. Tak disangka 5 tahun kemudian justru posisi anak CEO tergeserkan oleh OB miskin. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit pagi di Jakarta baru saja tersibak oleh sinar mentari yang keemasan ketika Tian mengayuh sepeda tuanya memasuki area parkir bawah tanah gedung Surya Sentral. Ketinggian menara kaca berlapis itu, dengan puncaknya yang nyaris menembus awan, selalu membuatnya merasa kecil. Tapi perasaan itu ia pendam dalam-dalam, digantikan oleh tekad untuk bertahan. Di usia 23 tahun, menjadi office boy di salah satu konglomerat terbesar adalah keberuntungan yang ia peroleh dengan susah payah. Ia menitipkan sepedanya di pojok gelap, jauh dari deretan mobil mewah mengkilap. Seragam biru tua, yang sudah mulai memudar dan longgar di badannya yang kurus, ia rapikan sebisa mungkin sebelum menuju lift barang. Bau desinfektan dan parfum lift barang yang murahan bercampur dengan aroma keringatnya yang sudah setengah hari bekerja sejak subuh membersihkan lantai basement. Tugas pagi ini adalah mengosongkan tong sampah di lantai direksi, lantai 30. Sebuah lantai yang jarang ia masuki, karena biasanya petugas kebersihan senior yang menanganinya. Tapi hari ini, sang senior sakit. Lihat-lihat, Tian. Lantai 30 itu kayak kandang macan. Jangan sentuh apa-apa, jangan lihat mata mereka, langsung kerja dan pergi. Pesan kepala kebersihan tadi pagi. Tian mengangguk patuh. Tapi dalam hatinya, ada rasa penasaran. Lantai di mana keputusan miliaran rupiah dibuat. Di mana Reno, sang putra mahkota yang sering jadi bahan gunjingan karyawan, bercengkerama. Saat lift terbuka, kesan pertama yang menghantam adalah kesunyian yang bermartabat. Karpet tebal berwarna abu-abu mutiara menelan semua suara langkah. Dinding kayu berukiran, lampu gantung kristal, dan udara sejuk yang diatur sempurna. Berbeda sama sekali dengan lantai-lantai lain yang ramai dan bising. Ia mulai bekerja dengan cekatan dan senyap, seperti hantu. Mengganti kantong sampah di setiap ruang rapat, di area resepsionis, dan akhirnya mendekati ruang kerja pribadi direktur utama. Di sanalah, di meja presiden yang terbuat dari kayu jati tua, terdapat sisa-sisa sarapan mewah dan 3 cangkir kopi yang belum diangkat. Saat ia sedang asyik mengumpulkan sampah, tiba-tiba suara riuh sekelompok orang mendekat dari balik tikungan koridor. Suara tawa lepas dan obrolan santai dalam campuran bahasa Indonesia dan Inggris yang fasih. Tian berusaha mempercepat, tangannya gemetar sedikit. Ia tidak ingin bertemu mereka. Tapi kantong sampah yang hampir penuh itu berat, dan ia harus membawa 2 sekaligus. Mereka muncul. Di depan, berjalan dengan langkah percaya diri, adalah Reno. Di usia 22, ia sudah memiliki aura penguasa. Rambutnya tertata sempurna, jas tailor-made membalut tubuh atletisnya, jam tangan di pergelangan tangannya berkilau terkena pantulan lampu. Dia dikelilingi oleh 3 orang teman, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang gaya berpakaian dan sikapnya tak kalah elit. Jadi gue bilang, pitching itu gampang. Mereka cuma butuh nama, Surya, dan angka di proposal. Gak perlu detail ribet, ucap Reno sambil tertawa. Mereka berjalan tepat ke arah Tian. Tian memencetkan tubuhnya ke dinding, berusaha membuat dirinya dan kedua kantong sampahnya seramping mungkin. Tapi koridor, meski luas, terasa sempit. Reno dan teman-temannya melewatinya. Tian merasa lega. Namun, salah satu teman Reno, laki-laki dengan kacamata desainer, sengaja atau tidak, menyenggol kantong sampah di tangan kanan Tian. Kantong itu bergoyang kuat, dan ujung plastiknya yang basah menyentuh lengan jas Reno. Waktu seakan berhenti. Reno langsung melompat mundur. Wajahnya berkerut dalam ekspresi jijik yang mendalam. "Apa-apaan ini?" teriaknya. Suaranya menggelegar di koridor yang sunyi. Tian membeku. Darahnya serasa membeku. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja." "Lihat, ini noda." Reno menunjukkan lengan jasnya, di mana ada sedikit bekas basah dan remah-remah yang tidak jelas. "Jas Brioni, baru pertama kali dipakai. Lu tahu harganya berapa? Gaji lu setahun aja mungkin gak cukup."
Begitu ya Pak? Saya benar-benar minta maaf. Tian membungkuk rendah, suaranya bergetar. Jangan cuma minta maaf, hardik Reno. Teman-temannya hanya terdiam, menikmati drama. Si perempuan malah menyembunyikan senyum kecut. Lu ini OB baru? Gak tahu etiket? Orang lewat, lu ngasih jalan yang luas. Jangan bawa sampah sembarangan. Saya sudah menepi, Pak. Dia yang bilang apa? Nyalahin temen gue. Reno melangkah mendekat, menatap Tian dari ujung kepala ke kaki. Hidungnya berkerut. Dan bau. Bau apa ini? Bau sampah menyengat. Lu mandi gak sih sebelum kerja? Atau lu ngambil sampah dari kali buat dijual lagi? Kampungan banget. Tian mengepalkan tangannya di belakang punggung. Kukunya menusuk telapak tangan. Rasa malu, marah, dan sakit bercampur jadi satu. Kata-kata, kampungan, itu seperti sabetan cambuk di telinganya. Ia ingat wajah ibunya di kampung, yang memaksakan diri membelikannya sepatu kulit palsu untuk wawancara kerja ini. Orang kayak lu yang bikin perusahaan ini kotor. Cuma bisa ngangkut sampah. Mungkin otak lu juga isinya sampah. Reno menyemprot lagi, sambil mengelap lengan jasnya dengan sapu tangan mahal yang langsung ia buang ke kantong sampah Tian. Sana, cepat hilang, sebelum gue panggil security untuk usir lu. Dengan kepala tertunduk sangat dalam, Tian mengambil kantong sampah yang berisi sapu tangan mahal itu, lalu berbalik dan hampir berlari menuju lift barang. Tawa kecil dan cibir terdengar dari belakangnya. Lihat tuh, seragam birunya kayak tukang bangunan. Yang kayak gitu aja bisa kerja di sini. Standar HR turun ya. Reno sendiri sudah kembali tersenyum, melanjutkan obrolannya. Ah, gangguin aja. Yuk lanjut ke rooftop cafe, biar hilang baunya. Di dalam lift barang yang pengap dan bau, air mata akhirnya menetes di pipi Tian. Ia mengusapnya dengan kasar. Rasa hina itu membakar, lebih panas dari mesin pemanas di lift. Ia memandangi kantong sampah di tangannya. Isinya adalah sisa-sisa kemewahan yang dengan mudah diinjak-injak orang seperti Reno. Lift terbuka di lantai basement, tempat sampah sementara. Saat ia membuang kantong-kantong itu, matanya tertuju pada sapu tangan Reno yang terbuang begitu saja. Sutra halus, monogram RA di sudutnya. Dengan hati berdebar, Tian mengambilnya, membersihkannya, dan menyimpannya di saku seragamnya. Bukan sebagai kenang-kenangan, tapi sebagai pengingat. Pengingat akan janji yang ia bisikan pada diri sendiri di tengah bau busuk tempat sampah. Suatu hari, kau yang akan menentukan nasibnya, Reno. Bukan dengan hinaan, tapi dengan sesuatu yang tidak bisa kau beli, rasa hormat. Ia menatap tinggi menara surya sentral dari lubang ventilasi basement. Titik api kecil kini menyala di dadanya. Api yang akan menyulut perjalanannya yang tak terduga. Hari ini, ia adalah OB yang dihina. Esok, waktu yang akan menjawab. 5 tahun kemudian, tak ada yang menyangka, termasuk Reno sendiri, bahwa bau sampah di koridor marmer itu adalah awal dari aroma kejatuhannya. Gubuk sewaan Tian di pinggiran Jakarta lebih mirip peti kayu besar daripada rumah. Dinding triplek tipis, atap seng yang berderit setiap angin berhembus, dan lantai semen yang selalu lembab. Tapi di sudut paling kering, di atas meja kayu lapuk, bersemayam sebuah laptop tua yang layarnya sudah belang-belang. Itulah istananya. Malam itu, hujan mengguyur atap seng dengan suara gemuruh yang konstan. Air merembes dari sudut atap, menetes ke dalam ember plastik dengan ritme yang monoton. Tian duduk mematung di depan laptop, matanya menatap kosong pada dokumen laporan keuangan kuartalan Surya Group yang ia akses dari arsip internal. Tapi yang terpampang di layar bukanlah angka-angka dan grafik, yang ia lihat adalah wajah congkak Reno, mendengar kembali setiap hinaan seperti rekaman yang diputar berulang. Bau sampah, kampungan. Tangannya mengepal di atas meja, buku-buku kusut pelajaran akuntansi dan manajemen, hasil buruan di lapak loak, bergetar. Rasa malu yang membara di koridor itu telah berubah menjadi magma kemarahan yang mengkristal di dalam dadanya. Ia bangkit, berjalan ke sudut ruangan yang gelap, dan merogoh ke dalam kardus berdebu. Dari balik tumpukan pakaian lama, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang dikunci. Di dalamnya, tersimpan harta karunnya yang paling berharga,
foto-foto lama, ijazah SMK-nya dengan predikat cum laude, dan selembar surat yang sudah menguning. Surat itu dilipat rapi, ditulis dengan tulisan tangan rapi almarhum ayahnya, Togar. Dengan tangan gemetar, Tian membacanya lagi, kata demi kata yang sudah hafal di luar kepala. Anakku Tian yang baik, jika kau membaca ini, berarti ayah sudah pergi. Jangan sedih. Hidup ini keras, terutama bagi orang kecil seperti kita. Ayah dipecat dari Surya Group bukan karena salah, tapi karena menolak menandatangani laporan yang curang. Mereka yang di atas bisa menghancurkan kita dengan sepatah kata. Tapi ingat ini, nak, gunung yang tinggi pun bisa terkikis oleh tetesan air yang sabar. Mereka punya kekuasaan, tapi kau punya otak dan hati nurani. Jangan pernah benci mereka, karena kebencian hanya akan membebanimu. Tapi, jadilah lebih baik dari mereka. Pahami cara berpikir mereka, kuasai ilmu mereka, lalu buktikan bahwa integritas dan kerja keras tak bisa dibeli dengan uang atau nama belakang. Jadilah air yang sabar, nak, air yang bisa mengikis gunung, atau, jika kau tekun dan cerdas, menjadi samudera yang mereka sendiri akan berlayar di atasnya. Teruslah belajar. Ayah percaya padamu. Dengan sayang, Ayah. Air mata akhirnya menetes, bercampur dengan keringat dan mungkin juga tetesan air hujan dari atap. Surat itu adalah kompasnya, penuntun di gelapnya hidup setelah ayahnya meninggal karena sakit yang tak tertangani dan ibunya harus pulang ke kampung. Surat itulah yang membuatnya nekat melamar jadi OB di Surya Group, perusahaan yang menghancurkan ayahnya. Bukan untuk balas dendam buta, tapi untuk memahami, dan akhirnya, membuktikan. Hinaan Reno hari ini bukan sekadar penghinaan pribadi. Itu adalah simbol dari segala ketidakadilan yang dirasakan ayahnya dan dirinya. Itu adalah pukulan terakhir yang memutus talinya pada kesabaran pasif. Rasa ingin membuktikan diri tiba-tiba berubah jadi keinginan yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih terfokus. Ia harus menguasai tempat ini. Bukan dengan kekerasan atau makar, tapi dengan cara yang tidak akan mereka sangka, dari dalam. Dari posisi paling bawah, paling hina, paling diabaikan. Ia menatap laptopnya. Dengan ketukan penuh tekad, ia menutup laporan keuangan dan membuka dokumen kosong. Di bagian atas, ia mengetik dengan font besar, "Jalan ke atas." Di bawahnya, ia mulai membuat daftar. 1. Pengetahuan lanjutkan studi malam, ekstensi, secara online. Ambil jurusan manajemen bisnis. Target, selesaikan S1 dalam 3,5 tahun. 2. Akses manfaatkan sepenuhnya akses fisik dan digital sebagai OB. Arsip, perpustakaan, percakapan yang tak dijaga, dokumen yang akan dihancurkan. 3. Observasi pelajari aliran kekuasaan, pola keputusan, kelemahan proyek, dan terutama, pelajari setiap kelemahan Reno. 4. Jaringan cari sekutu, bukan di antara mereka yang berkuasa, tapi di antara mereka yang kompeten, tersisih, dan punya harga diri. Seperti Pak Wibawa tadi. 5. Buat kesempatan ubah setiap masalah kecil menjadi peluang untuk menunjukkan nilai. Jadilah orang yang menyelesaikan, bukan sekadar melakukan. Langkah pertama dimulai sekarang. Dengan menggunakan akses admin terbatas yang ia dapat dari membantu bagian IT, dengan imbalan membersihkan ruang server mereka, ia menjelajahi direktori tersembunyi di server perusahaan. Bukan untuk mencuri, tapi untuk mempelajari. Ia menemukan folder proyek-proyek lama. Satu nama menarik perhatiannya, proyek Green Orchid, tahun 2010. Itu adalah tahun ayahnya dipecat. Jantungnya berdebar kencang. Saat ia membuka folder, yang ia temukan adalah dokumentasi proyek properti yang gagal. Laporan awal yang ditandatangani oleh ayahnya sebagai kepala tim logistik menyoroti potensi tanah longsor dan ketidaklengkapan AMDAL. Laporan akhir, yang sudah ditandatangani oleh manajer baru, menyatakan semua aman dan sesuai prosedur. Korupsi, penipuan, dan ayahnya adalah tumbalnya. Tian menyimpan salinan dokumen itu di penyimpanan cloud pribadinya yang dienkripsi. Ini bukan hanya motivasi. Ini adalah senjata potensial. Dari jendela gubuknya, ia bisa melihat puncak gedung Surya Sentral yang menjulang, sebagian tersembunyi oleh derasnya hujan. Pencakar langit itu,
yang tadi siang membuatnya merasa seperti semut, kini terlihat seperti sebuah papan catur raksasa. Dan Tian, si OB yang dihinakan, baru saja memutuskan untuk tidak lagi menjadi bidah. Ia akan menjadi pemain. Seorang pemain yang sabar, yang bergerak dari pinggiran, mempelajari setiap pola, menunggu saat yang tepat. "Reno," bisiknya pada hujan yang menggema di atap seng. "Kau menghina anak seorang penjaga integritas. Ayahku meninggalkan warisan yang tidak bisa kau beli. Dan aku akan menggunakan warisan itu untuk menaiki tangga yang kau injak-injak itu. Tunggu saja." Api kecil yang tersulut di koridor marmer kini telah menjadi tungku pembakaran di hatinya. Malam itu, Tian tidak tidur. Ia mulai merancang jadwal hariannya yang gila, bekerja dari subuh sampai sore, kuliah online dan belajar dari maghrib sampai larut, dan menyisipkan waktu untuk penjelajahan digitalnya. Kelelahan adalah harga yang ia sanggup bayar. Perjalanan panjang dimulai dari sebuah gubuk bocor, didorong oleh hinaan seorang pangeran yang tak sadar, dan dipandu oleh surat wasiat seorang ayah yang terluka. 5 tahun terasa seperti waktu yang mustahil. Tapi bagi air yang menetes dengan sabar dan tekun, bahkan granit yang paling keras pun bisa berlubang. Tian memejamkan mata, membayangkan dirinya berdiri di lantai 30, bukan dengan kantong sampah, tapi dengan keyakinan bahwa tempat itu, lambat laun, akan menjadi miliknya. Ritme kehidupan Tian memasuki irama baru yang melelahkan namun penuh gairah. Ia bagaikan hantu yang hidup di dua dunia. Di siang hari, ia adalah Tian si OB, membungkuk, cepat, hampir tak terlihat, mengangkut dokumen, membersihkan debu, dan mengosongkan tempat sampah dengan ekspresi netral yang telah ia latih dengan sempurna. Ekspresi yang menyembunyikan pikiran tajam yang terus mengamati, merekam, dan menganalisis. Tetapi setelah pukul 7 malam, saat gedung mulai sepi dan hanya para petugas kebersihan serta satpam yang tersisa, Tian si penjelajah bangkit. Petualangannya dimulai secara tidak sengaja. Suatu malam, ia ditugaskan membersihkan ruang arsip tua di lantai 4, sebuah ruang besar yang berdebu dan jarang dikunjungi. Di balik rak-rak arsip berisi dokumen hukum bertahun-tahun, matanya menangkap pintu kayu tua yang hampir tersamar. Dengan rasa penasaran, ia mendorongnya. Pintu itu bergerak dengan pekikan engsel yang berkarat. Yang terbuka adalah perpustakaan perusahaan yang seolah terlupakan. Ruangan itu luas, berlapis karpet merah tua yang usang. Rak-rak kayu gelap penuh dengan buku-buku tebal tentang hukum bisnis, sejarah industri, biografi pendiri konglomerat, dan koleksi laporan tahunan Surya Group sejak dekade 70-an. Debu beterbangan dalam sinar lampu neon yang redup. Inilah harta karunnya. Sejak saat itu, perpustakaan tua itu menjadi markasnya. Ia membawa senter kecil, laptop, buku catatan tebal, dan air mineral. Setiap malam, selama 3 hingga 4 jam, ia menyelam ke dalam dunia bisnis. Ia tidak membaca sekadarnya. Ia membaca seperti detektif. Ia mempelajari laporan keuangan, bukan hanya angka akhir, tetapi catatan kaki, perubahan akuntansi, dan transaksi dengan perusahaan afiliasi yang namanya asing. Ia menelusuri silsilah keluarga Surya dari biografi resmi, mencoba memahami dinamika kekuasaan di balik tahta. Ia menemukan bahwa ayah Reno, Pak Handoko Surya, sebenarnya bukan pendiri. Pendirinya adalah kakek Reno, seorang patriark yang tegas. Pak Handoko lebih lemah, lebih suka menghindari konflik, dan naik tahta lebih karena ia anak laki-laki satu-satunya daripada karena kecakapan bisnis yang tajam. Suatu malam, di antara tumpukan laporan audit internal yang tidak pernah dipublikasikan, Tian menemukan mutiara yang berharga, atau lebih tepatnya, bom waktu. Ia menemukan file bertajuk Penyimpangan Proyek Marina Estuary, Divisi Konstruksi 2015. Proyek apartemen mewah di pantai itu telah selesai dan terjual habis, dipuji sebagai sukses besar. Namun laporan internal yang ditandatangani oleh seorang auditor bernama Stephen Wijaya ini, menyoroti penggunaan material di bawah spesifikasi pada struktur inti, penyuapan inspektor, dan pemalsuan sertifikat. Laporan itu berakhir dengan rekomendasi, tindakan hukum dan perbaikan segera. Tian menelusuri lebih lanjut. Tidak ada tindak lanjut. Stephen Wijaya menghilang dari struktur perusahaan 6 bulan setelah laporan itu dibuat. Proyek Marina Estuary tetap berdiri megah, dan manajer proyeknya, seorang kerabat dekat Ibu Reno, justru mendapat promosi. Jari Tian dingin.
Ini bukan lagi sekadar motivasi pribadi. Ia memegang bukti kelalaian yang bisa menjatuhkan, bahkan melibatkan kejahatan. Dengan hati-hati, ia memfoto setiap halaman laporan itu dengan ponselnya, menyimpannya di folder terenkripsi yang berbeda. Sementara Tian menyelam dalam lautan pengetahuan, Reno sedang berlayar di atas kapal pesiar kemewahannya. Di lantai 30, Reno baru saja diberi proyek pertamanya yang tampak nyata oleh ayahnya, menjadi koordinator acara peluncuran produk terbaru Surya Electronics. Bukan merancang strategi, bukan mengelola anggaran, tetapi memastikan acara berjalan lancar. Sebuah tugas yang hampir mustahil untuk gagal, diberikan pada tim event organizer profesional. Jangan khawatir, nak. Ini cuma agar kau terbiasa. Duduk manis, lihat bagaimana profesional bekerja, terima pujian di akhir, kata Pak Handoko dengan nada meremehkan yang tak disadarinya. Reno mendengar kata, duduk manis. Baginya, itu berarti bebas tugas. Di ruang kerjanya yang mewah, ia memanggil asisten pribadinya, Maya, perempuan ambisius berusia 28 tahun yang pandai membaca keinginan bosnya. Maya, urusin semuanya untuk acara peluncuran itu. Gue sibuk minggu ini, perintah Reno sambil memeriksa undangan klub malam baru di ponselnya. Baik, Pak Reno. Semua konsep dan vendor sudah disiapkan Nio. Saya akan pantau. Anda hanya perlu hadir pada hari H untuk memberikan sambutan, jawab Maya dengan senyum patuh, sambil dalam hatinya sudah menghitung komisi dari vendor yang ia pilih. Bagus. Oh, dan pastikan minuman di VIP lounge itu champagne impor, bukan yang lokal. Malu-maluin. Reno kemudian menghabiskan waktunya dengan teman-temannya, membahas desain interior mobil barunya, sambil sesekali melirik proposal acara yang dibawa Maya, hanya pada bagian anggaran untuk konsumsi dan hiburan. Ia sama sekali tidak memperhatikan detail teknis, layout panggung yang bertentangan dengan prosedur keselamatan kebakaran, kontrak dengan vendor sound system yang memiliki riwayat buruk, atau jadwal yang terlalu padat yang berisiko membuat pembicara kunci terlambat. Baginya, yang penting acara terlihat cool di media sosial. Di perpustakaan tua, Tian tidak hanya mempelajari masa lalu. Ia juga mempelajari masa kini. Dari dokumen pengadaan yang ia antar, ia mendapat salinan anggaran acara peluncuran produk yang dikelola Reno. Sebagai seorang yang belajar akuntansi, matanya langsung menangkap ketidakwajaran. Anggaran untuk konsumsi dan akomodasi artis membengkak hampir 40% dari standar perusahaan. Nama vendor konsumsi adalah perusahaan yang baru berdiri sebulan lalu. Tian dengan cepat mengeceknya melalui portal hukum online di perpustakaannya. Pemiliknya adalah sepupu jauh Maya, asisten Reno. Tian mencatat semuanya. Bukan untuk langsung melapor, itu bunuh diri karir, tapi sebagai pemahaman. Ini adalah pola. Reno, atau lebih tepatnya orang-orang di sekitarnya, melihat perusahaan sebagai sapi perah. Mereka arogan dan ceroboh, karena merasa terlindungi oleh nama belakang. Malam itu, saat ia hendak pulang, ia melewati ruang persiapan untuk acara peluncuran. Panggung megah sudah setengah berdiri. Tian, dengan pengetahuannya yang baru tentang prosedur keselamatan dari membaca manual perusahaan, melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Kabel-kabel listrik dari peralatan sound system yang kuat itu disambung secara sembarangan, tergeletak di dekat tirai dekorasi yang mudah terbakar. Ia masih ingat laporan investigasi kebakaran kecil di gudang lama yang ia baca, yang penyebabnya persis seperti ini. Dilema menghantamnya. Jika ia diam dan sesuatu terjadi, orang bisa terluka. Jika ia melapor, ia akan menarik perhatian yang bisa membahayakan posisinya yang masih rapuh. Dan kemungkinan besar, laporannya akan diabaikan atau malah membuatnya dihukum karena mencari-cari kesalahan. Ia mengambil jalan tengah yang berisiko. Dengan cepat, saat tidak ada orang, ia mengambil selotip listrik hitam dari toolkit pemeliharaan yang tertinggal dan membungkus sambungan kabel yang terlihat berbahaya dengan kasar, setidaknya untuk mengurangi risiko korsleting. Ia juga menulis catatan anonim di secari kertas. Periksa kabel sound system di titik A3. Bahaya korsleting. Karyawan yang peduli. Ia selipkan catatan itu di bawah keyboard komputer koordinator lapangan. Tian pergi dengan jantung berdebar. Ia bukan pahlawan. Belum. Ia adalah seorang penyintas yang sedang membangun pondasi. Tapi tindakan kecil itu menguatkan tekadnya. Suatu hari nanti,
Ia tidak perlu lagi menyelipkan catatan anonim. Suatu hari nanti, suaranya akan didengar. Dua dunia terus berputar. Di satu sisi, Reno yang bermain-main dengan kekuasaan warisan, tidak menyadari bahwa fondasi yang ia injak mulai keropos oleh keserakahannya sendiri. Di sisi lain, Tian, di balik tumpukan buku berdebu, secara diam-diam mempelajari setiap retakan itu, sambil membangun pengetahuannya, batu bata demi batu bata, menuju suatu tujuan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami besarnya. Perpustakaan yang terlupakan itu menjadi katedral pembelajarannya, dan setiap dokumen yang ia baca adalah kitab suci bagi misinya yang baru ditemukan, untuk tidak hanya naik, tetapi juga untuk membongkar dan membangun kembali. Pagi itu, suasana di lantai 18, divisi strategi dan pengembangan bisnis, tegang seperti senar yang ditarik terlalu kencang. Manajer senior, Pak Wibawa, 55 tahun, dikenal sebagai sosok yang teguh, kompeten, dan sedikit kaku. Hari ini, ia harus mempresentasikan proposal penting untuk akuisisi sebuah perusahaan teknologi fintech kepada direksi, termasuk Pak Handoko sendiri. Masa depan divisi dan mungkin karirnya tergantung pada presentasi ini. Tian, yang sedang bertugas mengantarkan dokumen dan kopi untuk rapat-rapat kecil di lantai itu, merasakan gelombang kepanikan yang samar. Ia melihat Pak Wibawa mondar-mandir di depan ruang rapat kecil. Wajahnya pucat, berbicara dengan nada tinggi pada asistennya yang hampir menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Filenya korup? Backup? Tidak ada yang berfungsi? Suara Pak Wibawa terdengar bergetar. Komputer Bapak tiba-tiba bluescreen saat terakhir disimpan. Pak, file di server juga rusak. Teknisi IT sedang di jalan, tapi mereka butuh waktu. Jawab asistennya, hampir terisak. Rapat besar dimulai dalam 30 menit. Tanpa slide presentasi yang berisi data analisis, grafik pertumbuhan, dan proyeksi keuangan, proposal sebrilian apapun akan terdengar seperti lamunan. Tian, yang sedang membersihkan meja di seberang, mendengar percakapan itu. Sebuah ingatan muncul. Minggu lalu, ia membantu teknisi IT membawa server rusak dan sempat mendengar keluhan tentang pembaruan sistem yang buggy dan sering merusak file Office versi lama. Instingnya berbicara. Ia juga ingat, sering melihat Pak Wibawa, satu-satunya manajer senior yang selalu mengangguk sopan padanya, bahkan pernah berkata, terima kasih, saat ia mengambilkan air mineral. Ini adalah risiko besar, tapi juga peluang yang lebih besar. Dengan napas dalam-dalam, Tian memberanikan diri mendekat. Permisi, Pak Wibawa. Pak Wibawa berbalik, wajah kesal karena diganggu. Apa? Bukan waktunya sekarang. Saya Tian, OB, Pak. Saya mungkin bisa membantu. Saya pernah lihat kasus file korup seperti ini. Dan ia menelan ludah. Saya bawa laptop pribadi. Mungkin kita bisa coba recover, atau setidaknya buat ulang poin-poin penting dari draft cetakan. Pak Wibawa memandangnya skeptis, dari seragam biru yang kusam hingga wajah Tian yang tulus namun tegang. Putus asa adalah penasihat yang buruk. Kau bisa. Saya bisa coba, Pak. Tidak janji, tapi lebih baik daripada tidak ada. Dengan setengah hati, Pak Wibawa mengizinkan Tian masuk ke ruang kerjanya. Tian bekerja cepat. Ia menggunakan software recovery sederhana yang ia install di flash drive-nya. File presentasi memang rusak parah. Tapi Tian punya trik lain. Ia meminta draft cetakan presentasi yang masih ada di meja Pak Wibawa. Sambil menyusun ulang slide dari nol dengan laptop tuanya, matanya yang terlatih membaca data menangkap sesuatu. Pak, maaf menginterupsi, kata Tian dengan hati-hati, menunjuk ke sebuah grafik proyeksi pendapatan di draft kertas. Angka pertumbuhan tahun ketiga di sini, 35%. Sepertinya tidak sinkron dengan asumsi penetrasi pasar di halaman sebelumnya. Kalau mengikuti asumsi itu, maksimal 28%. Itu bisa jadi pertanyaan dari Pak Direktur Keuangan nanti. Pak Wibawa terkesiap. Ia mendekat, memperhatikan dengan saksama. Benar. Itu adalah kesalahan ketik yang fatal yang terlewat oleh timnya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Jika angka 35% itu lolos dan ketahuan salah di tengah rapat, kredibilitasnya akan hancur. Dengan komputer saya yang rusak, kita tidak punya waktu untuk menghitung ulang yang rumit. Gumam Pak Wibawa, putus asa.
Kalau Bapak izinkan, Tian melanjutkan, suaranya lebih percaya diri. Saya bisa buat grafik baru dengan angka 28% berdasarkan asumsi yang ada. Saya ikut kelas analisis data online, Pak. Saya paham dasar-dasarnya. Waktu terus berlari. Dengan ketukan keyboard yang cepat dan efisien, Tian tidak hanya memperbaiki kesalahan itu. Ia juga merapikan layout slide yang berantakan, menyederhanakan bullet point yang terlalu panjang, dan menonjolkan poin-poin kunci yang sebelumnya tenggelam. Ia bekerja dengan fokus yang membara, mengabdikan setiap ilmu yang ia serap di perpustakaan tua. Saat teknisi IT akhirnya datang dan berhasil memperbaiki komputer Pak Wibawa, presentasi versi baru Tian sudah hampir selesai. Pak Wibawa membandingkan versi lama yang berhasil direcover dengan versi Tian. Versi Tian lebih sederhana, lebih jelas, dan yang terpenting, bebas dari kesalahan fatal itu. Kau, di mana kau belajar semua ini? Tanya Pak Wibawa, takjub. Baca-baca, Pak. Saya suka belajar. Jawab Tian rendah hati, menunduk. Pak Wibawa memandangnya lama. Di matanya, Tian bukan lagi sekadar COB. Ia melihat kilatan kecerdasan dan inisiatif yang langka. Terima kasih, Tian. Kau menyelamatkan saya hari ini. Presentasi berjalan sukses. Proposal disetujui dengan beberapa catatan minor. Pak Wibawa, dalam hatinya, tahu bahwa kesuksesan itu sebagian besar berkat intervensi tak terduga dari seorang office boy. Namun, di dunia yang penuh dengan mata-mata dan kecemburuan, kebaikan tidak pernah berlalu tanpa akibat. Kepala kebersihan, Pak Rudi, 45 tahun, adalah pria dengan perawakan besar dan mentalitas kecil. Bagi dia, Tian adalah aset, OB yang cekatan dan tidak banyak bicara yang membuat departemennya terlihat baik. Namun, kabar tentang jasa Tian kepada Pak Wibawa sampai ke telinganya melalui obrolan di kantin. Esok harinya, saat Tian kembali ke basecamp departemen kebersihan di basement, suasana dingin menyambutnya. Tian, kemari, geram Pak Rudi, wajahnya merah. Ya, Pak. Lu pikir lu siapa? Hah? Jadi jagoan di lantai 18? Mau pindah departemen? Ingin jadi staf kantoran dengan seragam putih? Pak Rudi menyemprot, mendekatkan wajahnya. Ingat, kontrak lu ada di sini. Di bawah saya. Kerjaan lu bersih-bersih. Bukan jadi tukang komputer atau konsultan. Tapi Pak, saya hanya membantu. Bantu apaan? Urusan manajer bukan urusan lu. Sekarang, karena lu sok sibuk membantu orang, kerjaan lu di sini terbengkalai. Lihat gudang peralatan itu. Berantakan. Kamar mandi eksekutif lantai 30 belum dipel. Hari ini lu harus selesaikan semuanya sendirian. Dan lembur, tanpa bayaran tambahan. Itu hukuman karena keluar dari jalur. Tian hanya bisa menunduk. Gigitannya terkunci. Hukuman itu jelas tidak adil. Gudang sudah berantakan sejak lama, dan jadwal membersihkan kamar mandi eksekutif adalah besok. Ini murni pelampiasan kecemburuan dan rasa terancam. Sepanjang hari, Tian bekerja seperti kuda, memindahkan barang di gudang yang pengap dan penuh debu, lalu naik turun tangga untuk membersihkan 4 kamar mandi eksekutif yang mewah dengan peralatan seadanya. Setiap lekukan marmer ia gosok, setiap keran mengkilap ia poles. Di balik setiap usapan kain pel, tekadnya justru mengeras. Ia menyadari pelajarannya yang baru, di lingkungan ini, menonjol, bahkan untuk hal baik, akan menimbulkan musuh dari level yang tak terduga. Pak Rudi bukan ancaman besar seperti Reno, tapi dia bisa membuat hidup Tian sengsara dengan tugas-tugas yang menghabiskan tenaga dan waktu. Saat ia sedang membersihkan wastafel terakhir, sendirian di kamar mandi sunyi lantai 30, ia mendengar langkah kaki dan suara obrolan familiar dari koridor. Suara Reno dan ayahnya. Pokoknya, proyek puncak itu harus jadi. Yah, gue udah janjiin temen-temen gue bisa kasih mereka unit premium, kata Reno. Tapi laporan analisis risikonya banyak masalah. Nak, izin lingkungan juga belum jelas. Suara Pak Handoko terdapat berat. Ah, itu bisa diatur. Yang penting kita gerak cepat. Nanti gue yang urus. Tian membeku, tangan masih memegang kain pel. Proyek puncak? Izin lingkungan? Ia ingat dokumen yang pernah ia lihat sekilas di lantai 18.
Proyek ambisius di kawasan konservasi. Telinganya terbuka lebar, tetapi obrolan itu semakin menjauh. Malam itu, di perpustakaan tua, dengan tubuh lelah namun pikiran terjaga, Tian mencari informasi tentang proyek puncak di database internal. Hasilnya minim, hanya proposal awal. Tapi nalurinya berkata lain. Jika Reno yang mengurus, dan dengan cara diatur, maka pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Pertemuan dengan Pak Wibawa memberikannya sekutu potensial, tetapi juga mengajarkannya untuk lebih berhati-hati. Konflik dengan Pak Rudi mengajarkannya untuk menjaga penampilan luarnya tetap rendah, seperti air yang tenang di permukaan tetapi dengan arus yang kuat di dalam. Tian mencatat dalam jurnal rahasianya, musuh datang dari semua arah. Yang di atas meremehkan, yang di samping iri hati. Tapi setiap serangan hanya mengasah tekad. Pak Wibawa adalah bukti bahwa kejujuran dan kompetensi masih dihargai oleh sebagian orang. Fokus pada mereka. Untuk yang lain, cukup diam, amati, dan catat. Waktunya akan tiba. Ia menyimpan catatan itu, mematikan senter, dan meninggalkan perpustakaan. Langkahnya di koridor yang gelap penuh keyakinan baru. Hari ini, ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada pujian. Pelajaran berharga tentang politik kantor, dan sebuah petunjuk beracun tentang proyek baru Reno. Keduanya adalah alat yang akan ia gunakan dalam perjalanan panjangnya naik ke puncak. Ruangan makan pribadi keluarga Surya di penthouse gedung Surya Sentral lebih mirip galeri seni daripada tempat makan biasa. Dindingnya dipenuhi lukisan maestro Indonesia, perabotan antik dari Eropa, dan panorama kota Jakarta yang membentang di balik kaca dari lantai ke langit-langit. Namun, udara malam itu tegang oleh aroma perselisihan. Sudah kubilang berkali-kali, nak, proyek puncak itu seperti berjalan di ranjau. Kawasan itu statusnya ambigu, sebagian hutan lindung, sebagian tanah adat. Amdalnya belum jelas, apalagi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, kata Pak Handoko dengan suara lelah, menyentuh nasi di piring porselennya dengan malas. Reno, duduk di seberang dengan kemeja lengan pendek santai tapi mahal, menyunggingkan senyum penuh keyakinan. Justru itu peluangnya. Yah, karena statusnya ambigu, harganya murah. Kalau kita tunggu semuanya jelas, harganya sudah naik 10 kali lipat dan pasti direbut konglomerat lain. Ia menyemburkan istilah, konglomerat lain, dengan nada meremehkan, seolah ayahnya ragu-ragu. Ibu Reno, seorang wanita elegan dengan wajah yang terlalu kencang untuk usianya, menyeletuk. Reno kan sudah besar, Handoko. Kasih dia kepercayaan. Lihat saja, acara peluncuran produk kemarin berjalan lancar karena dia. Reno tersenyum puas pada ibunya. Ia sengaja tidak menceritakan bahwa kelancaran itu dibayar dengan anggaran yang membengkak dan nyaris terjadi insiden korsleting yang beruntung tertangani oleh catatan anonim. Baginya, hasil akhir adalah segalanya. Tapi risiko reputasi, nak, Pak Handoko mencoba lagi. Risiko reputasi kita atasi dengan CSR gede-gedean nanti. Bangun sekolah, kasih beasiswa untuk warga setempat. Mereka akan terima kita dengan tangan terbuka. Potong Reno, menyampaikan rencananya yang klise namun terdengar manis. Ini proyek untuk membuktikan bahwa generasi saya bisa membawa Surya Group ke level baru. Yang lebih agresif, lebih berani. Kalimat terakhir itu sengaja diucapkan untuk menyentil rasa tidak aman ayahnya, yang sering dicitrakan media sebagai penerus yang hati-hati, kontras dengan sang pendiri yang legendaris. Pak Handoko terdiam, menatap anak tunggalnya. Di matanya, ia melihat kepercayaan diri, atau lebih tepatnya, keangkuhan, yang mengingatkannya pada dirinya sendiri di usia muda. Namun, ada juga ketakutan jika ia terlalu mengekang, Reno akan memberontak atau, lebih buruk, dianggap tidak mampu oleh kalangan mereka. Akhirnya, dengan napas berat, ia mengangguk. Baik, proyek puncak akan kuserahkan padamu. Tapi dengan syarat, kau harus bekerja sama dengan tim hukum dan compliance perusahaan. Dan lakukan sesuai prosedur. Tentu, yah, pasti, jawab Reno cepat, senyum kemenangan merekah di wajahnya. Tapi di benaknya, prosedur hanyalah hambatan yang bisa dilompati atau diakali. Yang penting ia mendapat lampu hijau. Keesokan harinya, Reno dengan sombong mendeklarasikan dirinya sebagai
project leader proyek Puncak Residen Premium, di sebuah rapat kecil dengan tim inti yang ia pilih sendiri. Kebanyakan adalah yes man dan orang-orang yang loyal padanya, bukan pada aturan. Maya, asistennya yang licik, langsung mengambil peran sebagai koordinator lapangan. Pertama, kita butuh izin lokasi dan lingkungan yang cepat, kata Reno di ruang rapat mewahnya. Maya, carikan siapa yang bisa memperlancar ini di pemerintahan daerah dan pusat. Budgetnya jangan tanggung-tanggung. Sudah ada kontak, Pak Reno. Seorang konsultan yang sangat berpengalaman. Tapi fee-nya lumayan, sahut Maya, matanya berbinar. Konsultan, itu adalah maklar proyek terkenal yang menjadi perantara untuk suap. Siapkan saja. Masukkan dalam pos, biaya konsultasi dan perizinan. Buatkan dokumen pendukung yang rapi, perintah Reno dengan enteng, seolah menambah gula dalam kopi. Tian, yang kebetulan sedang mengantarkan dokumen umum ke Sekretariat Divisi Pengembangan Properti, mendengar pecahan percakapan itu dari balik pintu yang terbuka sedikit. Jantungnya berdebar kencang. Budgetnya jangan tanggung-tanggung. Kalimat itu bergema di kepalanya. Ia tahu ini artinya. Dengan menggunakan aksesnya yang terbatas ke sistem pengarsipan, Tian mencari dokumen terkait proyek Puncak. Yang ia temukan hanyalah proposal singkat yang penuh dengan janji keindahan dan keuntungan, namun sangat minim data teknis. Analisis dampak lingkungan hanya berupa paragraf klise tentang komitmen pada kelestarian alam. Laporan geoteknik tentang kestabilan lereng sama sekali tidak ada. Bahaya. Tian bisa merasakannya. Ini bukan sekadar proyek sembrono. Ini adalah bom waktu sosial dan lingkungan yang akan diledakkan oleh keserakahan Reno. Dilemanya semakin dalam. Jika ia diam, alam rusak dan masyarakat sekitar dirugikan. Jika ia bertindak, ia harus melawan putra mahkota perusahaan. Peringatan anonim untuk kabel listrik dulu adalah satu hal. Mengungkap potensi korupsi dan pelanggaran hukum dalam proyek miliaran rupiah adalah hal yang sama sekali berbeda. Malam itu, di perpustakaan tua, Tian tidak membaca. Ia merenung. Matanya tertuju pada buku hukum lingkungan dan etika bisnis yang ia pinjam. Lalu, ia membuka folder rahasianya yang berisi dokumen Green Orchid yang menjerat ayahnya. Polanya persis sama, mengabaikan risiko, memalsukan dokumen, menyuap otoritas. Apakah ia akan membiarkan sejarah terulang? Tapi kali ini, dengan skala yang lebih besar dan dalangnya adalah sang pangeran. Dengan tekad yang mengkristal, Tian memutuskan untuk bertindak. Tapi bukan sebagai Tian COB. Ia akan menjadi nobody, hantu digital. Dengan menggunakan jaringan Wi-Fi publik di sebuah warung kopi jauh dari tempat tinggalnya, ia membuat alamat email baru dengan nama samaran, Penjaga Keadilan 2023. Dari email itu, ia mengirimkan sebuah email panjang dan terstruktur ke alamat khusus Divisi Kepatuhan dan Whistleblowing Surya Group. Email itu tidak menuduh secara langsung, tetapi mempertanyakan dengan tajam. 1. Kemana laporan analisis dampak lingkungan, AMDAL, dan studi kelayakan teknis proyek Puncak? 2. Apakah proses tender untuk konsultan perizinan sudah dilakukan dengan transparan? 3. Apakah Dewan Direksi sudah menyetujui proyek ini dengan semua dokumen lengkap? Ia melampirkan cuplikan proposal yang ia dapatkan, dengan bagian-bagian penting yang meragukan disorot. Ia juga menyebutkan, tanpa bukti, dugaan adanya biaya konsultasi yang tidak wajar. Email itu ditutup dengan kalimat, "Saya adalah karyawan yang peduli pada masa panjang dan nama baik Surya Group. Saya percaya integritas harus dijunjung di atas keuntungan cepat." Tian menekan send dengan jari yang gemetar. Ia merasa lega, seolah telah menjalankan kewajiban moralnya. Namun, ia tidak tahu bahwa di dalam menara gading Surya Group, roda-roda pengaman sudah diminyaki dengan uang dan pengaruh. Maya, yang memiliki akses ke banyak hal termasuk memantau email yang masuk ke divisi sensitif, berkat hubungan baik dengan staf IT tertentu, segera mendapatkan pemberitahuan tentang email anonim itu. Daripada panik, ia justru tersenyum sinis. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan loyalitasnya pada Reno. Dengan cepat, ia menghapus email tersebut dari sistem sebelum divisi kepatuhan sempat membacanya. Lalu, ia melapor pada Reno. "Ada tikus, Pak Reno.
Seseorang mengirim email anonim ke compliance tentang proyek kita, lapor Maya di ruang kerjanya. Reno yang sedang asyik bermain game di ponselnya, mendongak. Apa? Siapa berani? Masih tidak diketahui. Tapi tenang saja, sudah saya bereskan. Emailnya hilang. Tapi ini tanda ada yang tidak suka dengan kita di dalam. Reno berdiri, wajahnya berkerut marah. Cari siapa itu. Periksa siapa saja yang baru akses file proyek. Gue pengen tahu siapa yang mau menjatuhkan gue. Kecurigaan pertama Reno jatuh pada rival internalnya, seorang direktur muda dari keluarga lain yang juga mengincar posisi penerus tahta. Ia sama sekali tidak terpikir bahwa ancaman itu datang dari bawah, dari seorang yang ia anggap tak lebih dari perabot bergerak yang berbau sampah. Tian, yang menunggu tanda-tanda investigasi selama beberapa hari berikutnya, justru melihat semuanya berjalan mulus. Proyek Puncak semakin sering dibicarakan, bahkan sudah ada pemberitaan kecil di media. Tidak ada gelombang internal. Emailnya seolah menguap. Ia baru menyadari kebenaran yang pahit. Sistem itu sudah begitu korup, hingga suara kebenaran bahkan tidak bisa menembus dinding pertama. Sekutu Reno ada di mana-mana, membentuk perisai yang tak terlihat. Kegagalan itu justru membakar tekad Tian dengan cara baru. Ia menyadari, untuk melawan seseorang seperti Reno, peringatan moral tidak cukup. Ia perlu bukti yang tak terbantahkan, sekutu yang kuat, dan posisi yang lebih tinggi. Atau, ia harus menunggu sampai Reno jatuh dengan sendirinya, dan memastikan jatuhnya itu membawa dampak yang paling menghancurkan. Proyek ambisius Reno bukan lagi sekadar bisnis. Itu telah menjadi panggung di mana arogansi akan bertemu dengan hukum alam dan karma. Dan Tian, si penjaga rahasia dari bawah, memutuskan untuk tidak lagi mengirim peringatan. Ia akan mengumpulkan senjata, dan menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya. Kini, ia bukan lagi hanya ingin naik. Ia ingin memastikan bahwa yang di atas, jika memang layak jatuh, akan jatuh dengan keras. Kegagalan email anonimnya menjadi pelajaran pahit bagi Tian. Ia menyadari bahwa di dalam Surya Group, kebenaran adalah komoditas yang rapuh, mudah diputarбalikan atau disembunyikan oleh mereka yang memegang kendali. Namun, alih lahir membuatnya menyerah. Kegagalan itu justru mempertajam strateginya. Ia beralih dari aksi langsung yang berisiko ke pengumpulan bukti yang sistematis dan diam-diam. Targetnya bukan lagi menghentikan proyek Puncak secara instan, tapi mendokumentasikan setiap langkah licinnya. Ia mulai memanfaatkan peran hantu-nya sebagai OB yang tak terlihat. Saat mengantarkan dokumen ke divisi pengadaan, ia menyimpan foto cepat dari layar komputer yang menampilkan daftar vendor baru untuk proyek itu, beberapa di antaranya perusahaan cangkang dengan alamat fiktif. Saat membersihkan ruang rapat setelah pertemuan tim Reno, ia menyelipkan kertas-kertas coretan yang terbuang ke dalam kantong sampahnya, lalu menyatukannya seperti puzzle di gubuknya. Coretan itu berisi nama-nama pejabat dan angka V yang menjijikan. Sementara itu, Maya yang licik tak tinggal diam. Penghapusan email anonim itu memberinya posisi tawar lebih tinggi di mata Reno. Kita harus waspada, Pak Reno. Orang ini mungkin masih mengawasi, katanya suatu siang sambil menyajikan kopi. Orang? Kau pikir cuma satu orang? Tanya Reno dengan sinis. Bisa jadi. Atau sekelompok kecil. Tapi mereka pasti punya akses ke informasi internal. Saya sudah periksa log akses file proyek Puncak. Ada beberapa nama yang mencurigakan. Seperti siapa? Reno menyeringai. Sudah membayangkan rival-rivalnya. Salah satunya adalah Andi Wijaya, asisten Pak Dirga dari Divisi Keuangan. Dia sering mengakses dokumen proyek kita, padahal tidak ada hubungan tugas langsung. Pak Dirga kan dikenal dekat dengan keluarga ibu dan sering bersaing dengan bapak di dewan. Lapor Maya dengan intonasi memelas, namun penuh racun. Reno mengangguk puas. Ini masuk akal. Pak Dirga, direktur keuangan yang ambisius, adalah kerabat dari pihak ibunya dan kerap kali memiliki pandangan bisnis yang berseberangan dengan ayah Reno. Si kampret. Mau menjatuhkan gue lewat proyek ini. Oke, Maya. Perhatikan dia. Dan siapkan hadiah untuknya. Maya tersenyum. Saya punya ide. Kita bisa bocorkan informasi palsu tentang kelemahan proyek kita ke si Andi.
saat dia melapor ke atas atau mencoba memanfaatkannya, kita akan menjebaknya dengan bukti bahwa dia mencoba memanipulasi data untuk menjatuhkan proyek. Reno tertawa senang. Brilian. Lakukan. Persaingan antar anak emas di perusahaan pun memanas. Reno, dengan dukungan penuh keluarganya, merasa yakin bisa mengalahkan Pak Dirga. Ia tak sadar bahwa dengan fokus pada musuh di level atas, ia mengabaikan ancaman dari bawah. Tian, yang terus mengumpulkan informasi, mulai melihat pola lain yang lebih berbahaya. Dari coretan dan dokumen yang ia kumpulkan, ia menemukan bahwa salah satu vendor untuk pengadaan material konstruksi adalah CV Baja Perkasa, yang pemiliknya ternyata adalah salah satu preman berjas yang sering terlihat bersama Reno di klub malam. Harga yang tercantum untuk besi dan semen di dokumen pengadaan itu 40% lebih tinggi dari harga pasar. Ini bukan lagi sekadar korupsi biasa, ini penggelapan terang-terangan. Ia membutuhkan sekutu. Satu-satunya orang yang pernah menunjukkan kebaikan dan penghargaan adalah Pak Wibawa. Tapi mendekatinya langsung terlalu berisiko. Tian pun memilih cara yang lebih halus. Suatu hari, saat kembali mengantarkan dokumen ke lantai 18, Tian sengaja menjatuhkan selembar kertas dari antara dokumen yang ia bawa. Kertas itu adalah salinan catatannya sendiri, tanpa nama, yang berisi analisis perbandingan harga material proyek puncak dengan harga pasar rata-rata. Angka-angka selisih yang fantastis itu dilingkari dengan tinta merah. Kertas itu jatuh tepat di depan meja Pak Wibawa, yang kebetulan sedang berjalan ke arahnya. "Oh, maaf Pak." Tian cepat-cepat memungut kertas itu, berpura-pura malu. "Tunggu," kata Pak Wibawa, matanya tertuju pada angka-angka merah yang mengerikan. "Apa itu?" Ini cuma coretan tidak penting, Pak. Saya buang saja," kata Tian, pura-pura hendak meremasnya. "Boleh saya lihat?" tanya Pak Wibawa dengan suara tegas. Tian, dengan ragu-ragu yang dipentaskan dengan baik, menyerahkan kertas itu. Pak Wibawa membacanya dengan seksama. Wajahnya berubah serius, lalu gelap. "Dari mana kau mendapatkan data perbandingan harga ini?" "Saya kadang membantu di gudang logistik, Pak. Saya lihat dokumen pengiriman dan bandingkan dengan harga yang diumumkan di koran untuk proyek pemerintah. Saya cuma iseng hitung, Pak. Jangan-jangan saya salah," kata Tian, tetap menjaga posisinya sebagai OB yang kepo tapi polos. "Kau tidak salah, Tian," gumam Pak Wibawa, suaranya rendah dan berat. "Ini sangat salah." Ia menatap Tian dengan pandangan baru, penuh pertimbangan. "Ini tentang proyek puncak, bukan?" Tian mengangguk pelan. "Saya hanya khawatir, Pak, kalau harga membengkak seperti ini, perusahaan bisa rugi besar. Dan material mahal belum tentu bagus, kan?" Pak Wibawa menarik napas dalam. Ia adalah orang lama. Ia tahu permainan kotor semacam ini. Ia juga tahu bahwa Reno dan keluarganya adalah pihak yang sulit disentuh. Tapi sebagai seorang profesional yang mencintai perusahaan ini, bukan hanya keluarga pemiliknya, ia merasa terdorong untuk bertindak. "Tian," kata Pak Wibawa, memastikan tidak ada orang di sekitar. "Apa kau berani menyimpan bukti-bukti lain yang kau temukan? Dengan rapi dan aman." Tian menatapnya. Ini adalah momen kebenaran. Ia mengangguk. "Mantap. Saya berani, Pak. Saya simpan baik-baik." "Bagus. Jangan beritahu siapa-siapa. Jangan kirim email lagi. Simpan saja. Dan, jika kau menemukan sesuatu yang sangat kritis, sesuatu yang tidak bisa didiamkan, temuilah saya di luar kantor." Di sini, ia menyelipkan kartu nama pribadinya ke saku seragam Tian. Ada alamat dan nomor saya yang lain. Ingat, hanya untuk hal yang sangat darurat. Tian merasakan getaran haru. Ini adalah pengakuan. Ini adalah kepercayaan. "Terima kasih, Pak. Saya akan berhati-hati." Dan Tian, tambah Pak Wibawa sebelum Tian pergi, "Jaga dirimu. Ada banyak serigala di hutan ini. Mereka tidak segan menerkam siapa saja yang dianggap mengganggu." Peringatan itu nyata. Tian merasakannya di kulitnya sendiri saat ia kembali ke basement dan menemukan Pak Rudi sedang menunggunya dengan muka masam.
Lama sekali di atas. Sok sibuk lagi dengan manajer sana? Gerutunya. Ada tugas baru buat lu. Toilet di lobi utama mampet. Tukang ledeng baru datang besok. Selesaikan malam ini. Manual. Pakai tangan kalau perlu. Itu adalah pekerjaan kotor yang sengaja diberikan untuk menghinakan dan melelahkannya. Tian, dengan kartu nama Pak Wibawa yang terasa hangat di sakunya, hanya mengangguk. Biarlah mereka mengira mereka masih bisa menginjaknya. Setiap penghinaan, setiap tugas kotor, hanya membuat lapisan pelindungnya semakin tebal dan tekadnya semakin membara. Di tempat lain, jebakan untuk Andi Wijaya, asisten Pak Dirga, telah dipasang. Maya dengan licik mengirimkan pesan anonim ke Andi, seolah-olah dari karyawan yang resah, tentang adanya manipulasi data geoteknik di proyek Puncak. Andi yang muda dan ingin membuktikan diri, tanpa konfirmasi lebih jauh, melapor ke atasannya. Pak Dirga, yang melihat kesempatan untuk menjatuhkan kredibilitas Reno, membawa temuan ini ke rapat direksi. Tanggapan Reno sudah dipersiapkan. Dengan senyum kemenangan, ia mempresentasikan laporan geoteknik lengkap dari lembaga surveyor ternama, yang ternyata dibeli dengan harga mahal dan diselesaikan dalam waktu singkat setelah jebakan dipasang. Ia kemudian, dengan sedih, menunjukkan bukti bahwa ada upaya untuk mencuri dan memanipulasi data awal proyek, dan secara halus menunjuk ke arah divisi keuangan. Posisi Pak Dirga dan Andi menjadi sulit. Mereka terlihat seperti pihak yang iri hati dan ingin menjatuhkan kepercayaan direksi pada Reno, setidaknya untuk sementara, malah menguat. Tian, yang mendengar kabar ini dari obrolan di lift, hanya bisa menggeleng. Reno tidak hanya arogan, tapi kini juga licik. Dan sekutunya, Maya, ternyata berbahaya. Perang sudah dideklarasikan, meski hanya satu pihak yang sadar sedang berperang. Tian kini punya sekutu potensial di Pak Wibawa, tetapi juga musuh yang semakin kuat dan tak kenal ampun di Reno dan Maya. Ia menyadari, pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan cepat. Ia harus lebih sabar, lebih teliti, dan terus mengumpulkan bukti, sambil memastikan dirinya sendiri tetap bertahan di dalam sistem, sebagai hantu yang melihat segalanya namun tak terlihat. Setiap dokumen yang ia selamatkan dari tempat sampah, setiap percakapan yang ia dengar, adalah peluru untuk pertempuran besar yang suatu hari harus ia hadapi. Kerja lembur di akhir pekan telah menjadi rutinitas bagi Tian. Gedung Surya Sentral yang biasanya ramai, pada Sabtu malam berubah menjadi katedral beton yang sunyi dan bergema. Suara langkahnya di koridor kosong terdengar jelas, bersama dengan bunyi troli kebersihannya yang berderit. Malam itu, ia mendapat tugas khusus dari Pak Rudi, membersihkan ruang server cadangan di Subbasement 2. Sebuah ruangan yang jarang dibersihkan karena aksesnya terbatas dan dianggap tidak penting. Tapi Tian curiga. Pak Rudi terlalu bersemangat memberinya tugas ini, dengan alasan, hanya kamu yang bisa dipercaya untuk area sensitif. Ruangan server itu dingin dan berisik oleh deru pendingin. Rakit-rak server berkedip dengan lampu-lampu hijau dan merah, seperti mata serangga raksasa. Tian mulai bekerja dengan rutin, menyedot debu dengan hati-hati di lantai yang berlabirin kabel. Di tengah pekerjaannya, ia mendengar bunyi klik dari panel listrik utama di dekat pintu. Sebelum ia sempat bereaksi, seluruh ruangan, dan sepertinya seluruh lantai basement, terjun ke dalam kegelapan total. Suara deru pendingin berhenti, hanya tersisa dengungan listrik statis yang perlahan memudar. Tian membeku. Ia mencoba mengingat letak pintu dalam gelap. Saat ia meraba-raba, lampu darurat merah menyala, memberikan pencahayaan yang menyeramkan. Ia segera menemukan pintu dan mendorongnya. Terkunci. Dari luar, jantungnya berdebar kencang. Ia terkunci di dalam ruang server yang gelap. Udara mulai terasa pengap karena AC mati. Ia mencoba berteriak dan memukul pintu, tapi sia-sia. Basement ini sepi. Berjam-jam ia terjebak, berusaha tetap tenang. Akhirnya, sekitar pukul 3 pagi, seorang satpam jaga malam yang melakukan patroli mendengar pukulannya. Pria tua itu kaget menemukan Tian terkunci di dalam. Bagaimana bisa? Pintu ini tidak seharusnya terkunci dari luar. Gumam satpam itu sambil membuka kunci. Tian, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar karena dingin dan sedikit kepanikan, hanya bisa menggeleng. Saya tidak tahu, Pak. Listrik mati, dan pintu terkunci.
Keesokan harinya, dampaknya baru terungkap. Saat sistem dinyalakan kembali, beberapa server, termasuk server cadangan yang menyimpan data arsip proyek-proyek lama, mengalami kerusakan. Data hilang atau korup. Kebetulan yang sangat disayangkan. Yang lebih, kebetulan lagi, log aktivitas keamanan menunjukkan bahwa satu-satunya orang yang mengakses ruangan itu sebelum insiden adalah Tian. Dan, nama Tian muncul dalam log sistem sebagai pengguna yang mencoba mengakses file-file tertentu dari terminal pemeliharaan di dalam ruangan, sebuah terminal yang bahkan tidak ia sentuh. Tian dipanggil ke ruang HR dan keamanan internal. 2 orang dari keamanan dan seorang manajer HR menghadapinya dengan ekspresi keras. Jelaskan apa yang kamu lakukan di ruang server Subbasement 2 tadi malam. Perintah kepala keamanan, seorang pria berbadan tegap bernama Pak Hendra. Saya membersihkan, Pak. Seperti perintah Pak Rudi. Kenapa listrik mati? Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba gelap. Kenapa kamu mencoba mengakses file arsip proyek dari terminal di dalam? Tanya si manajer HR, menyodorkan print out log. Tian terkejut. Saya tidak. Saya bahkan tidak tahu cara mengoperasikannya. Saya hanya membersihkan lantai. Log mengatakan lain. Dan setelah kegiatan, kamu, data rusak. Ini bisa dianggap sebagai sabotase, Tian. Pelanggaran berat yang bisa berujung pada pemecatan dan tuntutan pidana. Dinginnya ancaman itu menusuk lebih dalam daripada udara ruang server. Tian melihat dengan jelas, ini jebakan. Sebuah jebakan yang dirancang dengan rapi. Seseorang ingin menyingkirkannya. Siapa? Pak Rudi. Atau ada dalang lain? Izin saya buat pemeriksaan lebih lanjut, Pak. Kata Tian, berusaha tenang. Saya bersedia kooperatif. Tapi saya benar-benar tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kamu ditangguhkan sementara. Serahkan kartu akses dan tunggu panggilan investigasi. Putus Pak Hendra. Tian keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Ia merasakan tatapan curiga dari rekan-rekan OB lain. Kabar telah menyebar. Tian si OB jenius ternyata pencuri data atau perusak. Di menara kekuasaan lantai 30, Reno mendengar laporan tentang insiden itu dari Maya. Jadi OB itu yang menyebabkan kerusakan? Tanya Reno sambil memutar-mutar pulpen mahal. Sepertinya iya, Pak Reno. Tapi, ada yang aneh. Kata Maya, pikirannya yang tajam bekerja. OB itu, Tian namanya, menurut catatan kinerjanya biasa saja. Tidak ada sejarah pelanggaran. Tapi saya dengar dia dekat dengan Pak Wibawa. Reno mengernyit. Pak Wibawa? Dia kan dekat dengan orang tua si Andi yang kemarin? Jangan-jangan ini ada kaitannya? Mungkin Tian ini mata-mata Pak Dirga yang ditaruh di level bawah. Bisa jadi. Maya menyetujui. Senang kecurigaannya sejalan dengan bosnya. Atau mungkin dia bertindak sendiri. Ingin mencuri data untuk dijual atau semacamnya. Bagaimanapun, ini kesempatan bagus untuk menyingkirkannya. Pastikan dia dipecat. Sekali dipecat dengan alasan sabotase, dia tidak akan bisa melamar ke perusahaan manapun lagi, ucap Reno dengan kejam. Bagi dia, Tian hanyalah korban kolateral dalam perang kekuasaannya dengan Pak Dirga, atau sekadar pengganggu yang perlu disingkirkan. Tian, yang ditangguhkan, tidak tinggal diam. Ia tahu ia harus membuktikan ketidakbersalahannya, atau karirnya, dan mimpinya, akan berakhir sebelum mulai. Ia ingat pesan Pak Wibawa, hanya hubungi untuk keadaan darurat. Ini adalah darurat. Dari warung telepon, ia menelepon nomor pribadi Pak Wibawa. Ia menjelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Sabotase? Itu tidak mungkin. Suara Pak Wibawa tegas di seberang sana. Diam dulu di rumah. Jangan bicara pada siapapun. Biar saya yang urus. Pak Wibawa, dengan jaringan dan kredibilitasnya, mulai bertindak. Ia mendatangi kepala keamanan, Pak Hendra, yang sebenarnya adalah teman lamanya. Hendra, kamu kenal saya. Saya tidak akan membela orang yang bersalah. Tapi anak ini, Tian, saya kenal. Dia pekerja keras dan jujur. Log itu bisa dimanipulasi. Siapa yang punya akses ke sistem log keamanan? Pertanyaan itu membuat Pak Hendra berpikir. Ia sendiri merasa ada kejanggalan.
Insiden itu terlalu rapi. Atas desakan Pak Wibawa, ia setuju untuk memeriksa ulang secara diam-diam. Sementara itu, Tian menggunakan waktu tangguhannya untuk menyelidiki dari luar. Ia ingat bunyi klik sebelum listrik mati. Itu suara dari panel listrik. Siapa yang ada di luar ruangan saat itu? Ia juga ingat bahwa satpam yang menyelamatkannya bilang pintu seharusnya tidak bisa terkunci dari luar. Berarti seseorang sengaja menguncinya. Ia kembali ke gedung pada malam hari, berpura-pura mengambil barang pribadi yang tertinggal. Ia menemui satpam tua yang menyelamatkannya, Pak Slamet. Dengan secukupnya uang yang ia sisihkan, ia meminta bantuan. Pak, tolong, saya mau tahu, siapa saja yang masuk ke subbasement selain saya malam itu? Masih ada rekaman CCTV. Pak Slamet iba. CCTV di lorong menuju sana memang rusak dari minggu lalu. Katanya lagi diperbaiki. Tapi, saya ingat, sebelum kamu masuk, ada teknisi dari vendor luar yang masuk bawa toolkit. Dia bilang dapat tugas dari Pak Rudi untuk cek panel listrik. Pak Rudi, nama itu seperti bel listrik di kepala Tian. Teknisi itu pasti orang yang mematikan listrik dan mengunci pintu. Dan ia diutus oleh Pak Rudi. Tian segera menghubungi Pak Wibawa dengan temuan ini. Pak Wibawa, yang sedang mendesak investigasi internal, kini punya arah yang jelas. Hasil investigasi diam-diam Pak Hendra menemukan hal yang mencengangkan. Log akses terminal di ruang server itu ternyata dimanipulasi. Akses dilakukan dari alamat IP yang sama dengan komputer di kantor manajer pengadaan proyek Puncak, orang kepercayaan Reno. Lebih lanjut, panggilan telepon antara manajer pengadaan itu dengan Pak Rudi terekam di log telepon internal, yang biasanya tidak dipantau. Motifnya menjadi jelas. Tian, yang diketahui dekat dengan Pak Wibawa, musuh tidak langsung dari kubu Reno, dan yang pernah mencelakakan proyek dengan analisis harganya, dianggap sebagai ancaman. Mereka ingin menyingkirkannya dengan tuduhan yang meyakinkan. Rusaknya data hanyalah bonus untuk menutupi jejak transaksi mencurigakan dalam proyek, yang kebetulan tersimpan di server cadangan yang rusak. Pak Hendra, sebagai kepala keamanan, marah karena sistemnya dimanipulasi. Ia melapor langsung kepada Pak Handoko, melewati rantai komando yang mungkin terlibat. Hasilnya cepat. Pak Rudi dan sang manajer pengadaan dipecat dengan tidak hormat karena konspirasi dan pemalsuan bukti. Teknisi, boneka, itu hilang entah kemana. Tian dinyatakan bersih dan dipanggil kembali bekerja. Namun, kemenangan Tian tidak lengkap. Reno dan Maya tidak tersentuh. Tidak ada bukti langsung yang menghubungkan mereka. Sang manajer pengadaan, meski dipecat, diam 1000 bahasa, mungkin sudah diamankan dengan pesangon yang cukup. Ketika Tian kembali ke gedung dengan kartu aksesnya yang dikembalikan, ia melihat Pak Rudi mengosongkan mejanya dengan wajah muram. Saat berpapasan, Pak Rudi membisikkan dengan suara penuh kebencian, "Lu menang kali ini. Tapi hati-hati. Mereka yang sebenarnya di atas lu lebih kejam dari yang lu bayangkan." Tian tidak menjawab. Ia paham. Insiden ini adalah peringatan keras. Perangnya dengan Reno telah memasuki fase berbahaya. Reno mungkin tidak tahu detailnya, tapi Maya dan kroni-kroninya kini menganggap Tian sebagai musuh yang harus diwaspadai. Kembali ke posisinya, Tian merasa sesuatu telah berubah. Ia bukan lagi OB yang tak terlihat. Ia adalah OB yang selamat dari jebakan. Itu membuatnya lebih rentan, tapi juga lebih waspada. Ia menyimpan salinan semua temuan investigasi internal yang diberikan Pak Wibawa secara diam-diam. Bukti-bukti itu tidak cukup untuk menjatuhkan Reno, tapi cukup untuk menunjukkan pola kejahatan yang sistematis. Malam itu, di perpustakaan tua, Tian tidak belajar teori bisnis. Ia mempelajari hukum ketenagakerjaan, prosedur investigasi forensik digital, dan cara mengamankan bukti secara legal. Kecelakaan yang disengaja itu telah mengubahnya. Ia tidak lagi sekadar ingin naik atau membuktikan diri. Sekarang, ia juga ingin bertahan hidup, dan memastikan bahwa suatu hari nanti, mereka yang mencoba menghancurkannya akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Setiap langkahnya kini diukur, setiap tindakannya dipikirkan matang. Ia telah melihat wajah kejahatan yang terselubung rapi, dan ia bersumpah untuk tidak pernah lagi menjadi korban yang tidak bersalah. Udara di Surya Group seakan kembali normal setelah insiden sabotase.
Namun, di bawah permukaan yang tenang, arus bawah masih bergejolak. Pak Rudi telah menjadi tumbal. Namun dalam sebenarnya, Reno, Maya, dan kroni-kroni mereka tetap tak tersentuh, malah semakin berhati-hati. Bagi Tian, ini adalah periode normal baru. Ia tetap waspada, namun kini dengan kesadaran bahwa ia berada di radar musuh yang tak terlihat. Kembali ke rutinitas, Tian menyadari satu hal. Pengetahuan teknis adalah pelindung dan senjatanya yang paling kuat. Ia mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari sistem IT perusahaan. Bukan sebagai ahli, tetapi cukup untuk memahami cara kerjanya, titik lemahnya, dan cara mendeteksi anomali. Ia menjadi teman bagi para staf IT tingkat bawah, orang-orang yang sering diremehkan seperti dirinya, dengan cara membawakan kopi ekstra atau membantu membersihkan workstation mereka yang berantakan. Dari obrolan santai, ia belajar banyak. Pengetahuan itu segera diuji. Suatu Kamis sore, gema kepanikan tiba-tiba mengguncang lantai 10, divisi pemasaran dan hubungan investor. Seorang manajer muda berlari ke koridor, wajahnya pucat pasi, berteriak pada siapapun yang mendengar, "Data klien kita, ada yang tidak beres. Filenya berubah semua." Ternyata, sebuah ransomware sederhana namun ganas telah menyusup ke beberapa komputer di divisi itu. File-file penting berisi data kontak, riwayat transaksi, dan catatan khusus klien utama mulai terenkripsi satu persatu, dengan pesan ancaman berbahasa Inggris yang muncul di layar, meminta tebusan dalam Bitcoin. Ini adalah mimpi buruk bagi divisi yang menjunjung tinggi kerahasiaan. Tim IT perusahaan langsung dikerahkan. Suasana chaos. Mereka berusaha mengisolasi komputer yang terinfeksi, tetapi penyebarannya cepat. Reno, yang sedang berada di lantai itu untuk rapat pemasaran, ikut panik. Beberapa klien yang datanya bocor adalah kenalan pribadinya. "Perbaiki ini sekarang," teriaknya pada kepala IT yang berkeringat dingin. "Kami sedang berusaha, Pak Reno." Tapi virusnya canggih, dan backup data harian untuk divisi ini ternyata gagal berjalan semalam karena error yang tidak terdeteksi. Reno hampir meledak. Kegagalan backup? Itu adalah kelalaian fatal. Dari pinggiran, Tian mengamati. Ia ingat obrolannya dengan seorang teknisi IT bernama Agus seminggu lalu. Agus mengeluh tentang skrip backup otomatis yang sering error di server tertentu, tetapi laporannya diabaikan karena prioritas rendah. Tian juga ingat, dari pelajarannya, pola penyebaran ransomware tertentu sering melalui phishing email dengan lampiran berbahaya. Dengan tenang, ia mendekati Agus yang sedang pusing memandangi layar penuh kode. "Mas Agus, maaf ganggu. Ini virusnya kayak yang pernah dibahas di forum keamanannya? Yang punya killer switch lewat file host lokal?" tanya Tian dengan suara rendah, tidak ingin menarik perhatian. Agus menatapnya, heran. "Kamu tahu soal itu, Tian?" "Saya cuma baca-baca. Kalau dari pola enkripsinya kayak Lockbit, varian lama. Kadang ada backdoor-nya di sistem yang belum di-patch." Agus mengernyit, lalu mengetik dengan cepat. "Benar, karakteristiknya mirip. Tapi tetap saja, kita butuh kunci dekripsinya atau backup." Backup harian gagal, tapi backup mingguan manual untuk server arsip yang kemarin saya bantu pindah, itu masih ada kan? Di tape drive lama di ruang 4B? Tanya Tian lagi. Ia ingat karena ia sendiri yang mengangkut tape drive usang itu minggu lalu atas permintaan IT, dan Agus sempat berkomentar bahwa data di sana masih disimpan sebagai paranoia kepala departemen lama. Wajah Agus berbinar. "Iya, benar. Itu mungkin masih ada." Dengan persetujuan kepala IT yang sudah putus asa, Agus dan Tian bergegas ke ruang penyimpanan 4B. Di antara tumpukan perangkat keras tua, mereka menemukan tape drive itu. Tian membantu Agus melacak kabel dan menghubungkannya ke sistem isolasi. Prosesnya lambat dan kuno, tetapi data backup sepekan lalu berhasil diakses. Tidak selengkap data harian, tetapi cukup untuk memulihkan 80% data inti klien. Sementara itu, Tian punya firasat lain. Ia memeriksa log email server dengan izin dan pengawasan ketat untuk divisi pemasaran. Ia mencari email dengan lampiran aneh yang dikirim dalam 24 jam terakhir. Ia menemukannya, sebuah email yang seolah-olah dari vendor terkenal, dengan subjek update kontrak Q3,
dikirim ke beberapa staf. Lampiran exe-nya yang terselubung sebagai file PDF adalah biang keroknya. Tidak hanya itu, Tian memperhatikan waktu kegagalan backup. Ia mencurigai ada kaitannya. Ia memeriksa log sistem, lagi-lagi dengan bimbingan Agus, dan menemukan bahwa skrip backup untuk divisi pemasaran sengaja didisable oleh seorang user dengan akses admin sehari sebelum serangan. Username-nya adalah akun generik yang sering digunakan oleh staf outsourcing IT yang dikontrak oleh vendor eksternal. Vendor yang kebetulan direkomendasikan oleh Maya untuk optimasi sistem bulan lalu. Ini bukan sekadar serangan acak. Ini terlalu tepat sasaran. Tian melaporkan temuannya pada Agus dan Kepala IT. Mereka fokus pada pemulihan data dan pembasmian virus. Masalah backup yang gagal dan kemungkinan keterlibatan manusia disimpan untuk investigasi internal yang lebih mendalam. Yang penting, krisis dapat dikendalikan. Setelah 5 jam yang melelahkan, sebagian besar data penting berhasil dipulihkan. Ancaman kebocoran data besar-besaran berhasil dicegah. Wajah-wajah di divisi pemasaran mulai cerah kembali. Kepala IT, Pak Joni, mendatangi Tian yang sedang membantu membereskan kabel-kabel berantakan. Tian, terima kasih. Kamu tahu banyak hal. Dari mana? Saya suka belajar, Pak. Dan saya peduli dengan perusahaan ini, jawab Tian rendah hati. Pak Joni mengangguk, terkesan. Ia melihat bukan hanya pengetahuan, tetapi juga ketenangan dan pemikiran analitis di saat krisis. Kamu punya bakat di bidang ini. Tidak harus jadi OB selamanya. Kabar tentang OB Genius yang membantu menyelamatkan data klien menyebar cepat, kali ini dengan nada positif. Tian tidak mencari pujian. Namun reputasinya sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah semakin kuat. Ia mendengar bisikan-bisikan penuh kekaguman dari rekan-rekan karyawan tingkat bawah. Namun, di balik layar, Tian menghubungi Pak Wibawa. Ia menyampaikan kecurigaannya tentang skrip backup yang sengaja dinonaktifkan dan keterkaitan vendor IT dengan Maya. Ini terlalu kebetulan, Pak. Serangan terjadi persis setelah backup dimatikan, dan vendor yang direkomendasikan Maya punya akses. Apa mungkin mereka ingin menciptakan krisis? Lalu vendor, ajaib, mereka akan muncul sebagai pahlawan dengan biaya yang sangat mahal? Atau mungkin untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang lain? Pak Wibawa terdiam sejenak di telepon. Kecurigaanmu tajam, Tian. Tapi ini hanya kecurigaan. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Simpan logikamu. Dan Tian, kamu harus lebih berhati-hati. Dengan menunjukkan kemampuan seperti ini, kamu menarik perhatian. Bukan hanya perhatian baik. Tian paham. Ia telah menjadi pahlawan dalam bayang-bayang, tetapi pahlawan seperti itu bisa menjadi target yang lebih besar. Namun, kali ini, tindakannya menghasilkan sesuatu yang konkret, peluang. Beberapa hari kemudian, atas rekomendasi Pak Joni, Kepala IT, dan dorongan kuat Pak Wibawa, sebuah penawaran tak terduga datang ke Tian. Ia ditawari posisi staf junior di divisi operasi dan efisiensi, sebuah divisi yang menangani proses bisnis dan perbaikan sistem. Posisi itu masih rendah, tetapi itu adalah lompatan monumental dari OB. Gajinya naik signifikan, dan yang terpenting, ia mendapatkan akses yang lebih luas dan legitimasi untuk mengeksplorasi sistem perusahaan. Tetapi, ada syaratnya. Ia harus melalui masa percobaan 3 bulan dan mengambil kursus sertifikasi dasar IT Support yang didanai perusahaan. Tian, tentu saja, menerima dengan sukacita yang tertahan. Ini adalah batu loncatan yang ia impikan. Pengumuman promosi OB menjadi staf junior mengguncang departemen kebersihan dan membuat riak di seluruh perusahaan. Bagi kebanyakan, ini adalah kisah inspiratif. Bagi segelintir orang, ini adalah ancaman. Saat Tian membersihkan lokernya untuk terakhir kali, ia menemukan secari kertas tanpa tanda tangan yang diselipkan di celah pintu. Selamat. Kursi yang nyaman bisa terasa panas. Jangan sampai terbakar. Tian meremas kertas itu. Ia tahu pesan itu dari siapa, atau setidaknya dari kubu siapa. Maya. Atau mungkin Reno sendiri. Ia menatap seragam biru lamanya yang tergantung di loker. Ia tidak akan memakainya lagi. Tapi ia tidak akan membuangnya. Ia akan menyimpannya, sebagai pengingat dari mana ia berasal,
dan betapa kejamnya perjalanan yang telah ia lalui, dan yang masih menantinya. Babak baru telah dimulai. Tian Siobe telah naik. Namun, naik ke tangga yang lebih tinggi berarti semakin dekat dengan badai, dan semakin jelas terlihat oleh mereka yang tidak ingin ia ada di sana. Ia kini adalah staf junior Tian, dengan seragam putih biru sederhana. Tetapi di balik seragam barunya, tekadnya tetap sama. Ia akan menggunakan posisi barunya bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk mengungkap kebenaran, dan suatu hari nanti, memastikan bahwa keadilan, bukan hanya kekuasaan atau nama belakang, yang menjadi penentu di puncak Menara Surya Group. 5 tahun berlalu seperti aliran sungai yang deras, mengikis bebatuan kesombongan dan mengukir lembah kedewasaan. Tian, yang kini berusia 28 tahun, telah menyempurnakan transformasinya. Dari staf junior di divisi operasi, ia merangkak naik dengan prestasi yang tak terbantahkan. Ia menjadi asisten manajer yang dihormati, dikenal sebagai pemadam kebakaran perusahaan, orang yang dipanggil untuk memecahkan masalah operasional yang rumit, mengurai inefisiensi, dan mengusulkan solusi yang sederhana namun brilian. Reputasinya dibangun di atas dasar kerja keras, analisis data yang tajam, dan integritas yang tak tergoyahkan. Ia telah meraih gelar S1-nya, dan bahkan mengambil beberapa sertifikasi profesional. Namun, ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asalnya. Ia masih sesekali menyapa para OB dan Satpam dengan nama mereka, sesuatu yang membuatnya disukai oleh kalangan akar rumput perusahaan. Sebaliknya, Reno, kini 27 tahun, terjebak dalam spiral kehancurannya sendiri. Proyek Puncak, yang dulu ia paksakan dengan arogansi dan suap, akhirnya menjadi petaka yang ia undang sendiri. 3 tahun lalu proyek dimulai dengan pesta peresmian yang megah. Reno, dengan kacamata hitam dan senyum lebar, menjadi bintang di media. Tapi di balik layar, masalah sudah menumpuk. Izin lingkungan yang diperoleh dengan cara khusus ternyata bermasalah. Masyarakat adat setempat yang merasa dikhianati, melawan. Mereka menggugat, didukung oleh LSM lingkungan yang gigih. 2 tahun lalu konstruksi mulai. Laporan insinyur lapangan tentang ketidakstabilan tanah diabaikan. Lanjutkan saja. Kita sudah investasi terlalu banyak untuk berhenti. Perintah Reno melalui telepon dari klub malam. Vendor-vendor pilihan Maya dan kroninya terus mengeruk keuntungan dengan material di bawah standar. 1 tahun lalu bencana pertama terjadi. Sebuah longsoran kecil merusak struktur pondasi dan menimbun 1 ekskavator. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi proyek terhenti untuk investigasi. Investigasi internal perusahaan, yang dipimpin oleh Pak Wibawa, kini salah satu direktur, menemukan sejumlah pelanggaran prosedur dan indikasi korupsi. Reno, panik, menggunakan seluruh pengaruh keluarganya untuk menekan laporan itu. Ia menyuap, mengancam, dan memecat whistleblower di timnya. Proyek diizinkan melanjutkan dengan syarat perbaikan, yang hanya dilakukan sekadarnya. 6 bulan lalu masalah keuangan muncul. Anggaran proyek telah membengkak 250% dari rencana awal. Bank mulai mengetatkan pinjaman. Reno memaksa divisi lain untuk menyumbangkan dana, menciptakan gejolak internal. Kemarahannya semakin tak terkendali. Ia menyalahkan semua orang, kontraktor, staf, bahkan cuaca, kecuali dirinya sendiri. Puncak bencana 2 minggu yang lalu, musim hujan datang dengan intensitas tinggi. Tanah yang sudah dilemahkan oleh penggalian dan struktur yang rapuh akhirnya menyerah. Sebuah longsoran besar terjadi, bukan hanya merusak konstruksi, tetapi juga menimbun sebagian permukiman warga di lereng bawah. Puluhan rumah rusak, ribuan warga mengungsi. Ada korban luka-luka. Meski, berkat evakuasi dini oleh warga yang waspada, tidak ada korban jiwa. Gambar-gambar bencana itu menghiasi halaman depan semua media nasional. Nama, Surya Group, dan Proyek Puncak menjadi trending topik, disandingkan dengan kata skandal, korupsi, dan bencana ekologi. Aktivis lingkungan, pengacara hak asasi manusia, dan politisi oposisi berteriak menuntut keadilan. Di dalam Menara Surya Group, kepanikan mencapai puncaknya. Nilai saham anjlok. Rapat darurat Dewan Direksi digelar. Pak Handoko, yang kini tampak 10 tahun lebih tua, memimpin rapat dengan wajah abu-abu.
Reno dipaksa hadir. Ia masuk dengan pakaian yang masih necis, tetapi matanya merah dan gerakannya gugup. Ia mencoba bersikap defensif. Ini adalah force majeure. Ayah, hujan ekstrim. Tidak ada yang bisa memprediksi. Jangan, bentak seorang direktur independen yang dihormati, Pak Anton. Laporan internal kami sejak setahun lalu sudah memperingatkan risiko ini. Kau mengabaikannya. Kau bahkan memecat orang yang berani bersuara. Data geoteknik yang kau ajukan ke direksi ternyata palsu. Sambung Direktur Keuangan, Pak Dirga, yang kini melihat kesempatan untuk balas dendam. Kami sudah konfirmasi ke lembaga surveyor. Mereka hanya diminta memberi sertifikat, tanpa melakukan pengujian mendalam. Satu persatu, anggota dewan mengeluarkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan diam-diam. Tagihan fiktif, suap kepada pejabat, pemalsuan dokumen, pengabaian rekomendasi teknis. Jaring kebohongan dan kejahatan Reno terbongkar di depan ayahnya sendiri. Maya, yang duduk di belakang sebagai asisten, sudah pucat pasi. Ia tahu kapal itu tenggelam, dan ia berusaha menyelamatkan diri dengan diam-diam menghapus beberapa file dari komputernya. Tapi tim IT khusus yang dikirim Pak Wibawa sudah mengamankan semuanya. Yang paling memalukan, kata Pak Wibawa dengan suara berat namun jelas, adalah bagaimana kita mengorbankan nama baik perusahaan yang dibangun selama puluhan tahun demi proyek satu orang yang dipimpin dengan keserakahan dan ketidakmampuan. Pak Handoko menatap putranya. Di matanya ada campuran rasa marah, kecewa, malu, dan kesedihan yang tak terperi. Apa yang kau punya untuk katakan, Reno? Reno melihat sekeliling. Tatapan para direktur penuh dengan penghakiman dan kemarahan. Tidak ada lagi yang membelanya. Bahkan sekutunya diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian dan terjepit. Ayah saya minta maaf. Saya hanya ingin membuat perusahaan ini bangga. Bisiknya, suaranya parau. Bangga? Sergah Pak Anton. Kau membuat kami menjadi bahan cemooh nasional. Kerugian finansial bisa mencapai triliunan. Belum lagi denda, gugatan hukum, dan biaya pemulihan. Kau telah menghancurkan nilai pemegang saham dan masa depan perusahaan. Reno tak bisa lagi berkata-kata. Ia menunduk, bahunya gemetar. Bukan karena penyesalan yang mendalam, tapi karena ketakutan akan kehilangan segala yang ia miliki. Keputusan pun diambil dalam rapat yang penuh ketegangan itu. Satu proyek puncak dihentikan permanen. Surya Group akan membentuk tim khusus untuk penanganan korban, pemulihan lingkungan, dan berkooperasi penuh dengan penyelidikan pemerintah. 2. Reno dicopot dari semua jabatannya di perusahaan, efektif seketika. 3. Sebuah investigasi forensik keuangan dan hukum akan dilakukan terhadap seluruh transaksi dalam proyek tersebut. Reno dilarang keluar negeri. 4. Posisi Reno sebagai calon penerus secara resmi dibekukan. Reno keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Dunianya yang penuh kemewahan dan kekuasaan runtuh dalam hitungan jam. Ia melewati koridor yang sama di mana ia pernah menghina Tian bertahun-tahun lalu. Kini, tatapan karyawan yang ia lewati penuh dengan bisikan, cibiran, dan, yang paling menyakitkan, rasa kasihan. Di lantai dasar, saat ia menunggu lift, ia melihat seorang pria berjas rapi sedang berbicara dengan sekelompok staf dari divisi operasi. Pria itu memancarkan wibawa dan ketenangan. Ketika ia menoleh, Reno mengenalinya. Tian. Mereka bertatapan sesaat. Di mata Tian, tidak ada sorak kemenangan atau senyum sombong. Hanya ketenangan yang dalam, seperti air yang menggenang. Di mata Reno, terpancar kehancuran, kebingungan, dan sebuah pengakuan pahit yang mulai merayap ke benaknya. Tian mengangguk hormat secara profesional, lalu kembali ke percakapannya. Itu lebih menyakitkan daripada seandainya Tian menertawakannya. Tian tidak perlu lagi menghinanya. Posisi mereka di papan catur perusahaan telah berbalik, dan Tian bahkan tidak merasa perlu merayakannya. Reno cepat-cepat masuk ke lift, berusaha menghindari tatapan itu. Di dalam lift yang sepi, ia menatap bayangannya di kaca. Wajah yang dulu penuh kecongkakan kini terlihat hampa. Ia teringat kata-katanya sendiri. Bau sampah, kampungan. Kata-kata itu kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan penuh.
Dialah yang kini terasa seperti sampah, sisa-sisa kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Jatuhnya sang pangeran telah tiba. Bukan dengan pedang atau pemberontakan, tapi dengan bobot kesalahannya sendiri yang akhirnya runtuh menimpanya. Dan di puing-puing kejatuhannya, seseorang yang pernah ia injak justru sedang membangun fondasi baru, lebih kokoh, dari pelajaran pahit yang ia tinggalkan. Lobi utama Surya Group pada Senin pagi itu riuh dengan bisik-bisik yang tak seperti biasanya. Angin perubahan berhembus kencang, dan pusat badainya adalah keputusan rapat direksi yang telah mengguncang seluruh perusahaan. Di tengah keriuhan itu, Tian berjalan dengan tenang menuju lift. Seragamnya bukan lagi biru tua yang kusam, tapi kemeja putih lengan panjang dengan celana kain hitam rapi, seragam standar staf junior. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada caranya berpakaian. Rapi, namun tidak kaku, sederhana, namun penuh keyakinan. Lift yang ia tumpangi penuh dengan karyawan dari berbagai divisi. Saat pintu terbuka di lantai 18, beberapa orang memberi anggukan hormat yang lebih dalam dari sekadar formalitas. "Selamat pagi, Mas Tian," ucap seorang staf administrasi. "Pagi, Bu Sari," balas Tian dengan senyum hangat namun tetap profesional. Namanya kini dikenal, bukan sebagai OB jenius yang anekdotal, tapi sebagai Tian, staf berbakat yang rekomendasinya sering menyelesaikan masalah operasional rumit. Promosinya dari OB ke staf junior bukanlah pemberian cuma-cuma. Itu adalah hasil dari masa percobaan 3 bulan yang ia jalani dengan gemilang. Pak Wibawa, yang kini menjadi direktur operasi, secara resmi menjadi mentornya. Ujian pertama Tian adalah menganalisis kebocoran anggaran di divisi logistik. Dalam 2 minggu, dengan memeriksa ribuan data pengiriman dan membandingkannya dengan harga pasar, Tian tidak hanya menemukan pola markup sebesar 15% oleh vendor tertentu, tetapi juga mengusulkan sistem e-procurement sederhana yang bisa menghemat miliaran per tahun. Usulannya diterima. Ujian kedua lebih berbahaya secara politik. Ia diminta mengaudit efisiensi energi di gedung utama. Dalam prosesnya, ia menemukan fakta bahwa kontrak dengan perusahaan penyedia listrik tenaga surya atap yang digadang-gadang sebagai proyek hijau Reno, ternyata mengandung klausul yang sangat merugikan perusahaan. Biaya pemeliharaan fantastis dan komitmen pembelian energi yang jauh di atas kebutuhan. Tian menyajikan datanya dengan netral, hanya fakta dan angka. Kontrak itu akhirnya dinegosiasi ulang, menyelamatkan perusahaan dari kerugian jangka panjang. Kinerjanya berbicara. Ia lulus masa percobaan dengan predikat luar biasa. Dan dalam 2 tahun berikutnya, kenaikan jabatannya dari staf junior ke staf ahli, lalu ke asisten manajer, terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan banyak orang, tetapi tidak bagi yang melihat kontribusinya langsung. Ia menjadi tangan kanan Pak Wibawa, orang kepercayaan yang mengerjakan proyek-proyek rahasia dan sensitif. Sementara Tian mendaki dengan kerja keras dan kompetensi, Reno mengalami degradasi yang pahit. Pencopotan dari semua jabatan adalah pukulan telak. Namun, karena ia masih anak pemilik, ia tidak diusir sepenuhnya. Sebuah solusi kompromi yang dibuat oleh Pak Handoko yang masih tersisa rasa sayang, atau mungkin rasa malu, Reno diturunkan menjadi staf khusus di divisi CSR, Corporate Social Responsibility, dengan tugas mempelajari akar rumput perusahaan dan kontribusi sosial. Jabatan yang nyaris tanpa kekuasaan, gengsi, atau anggaran yang berarti. Kantornya dipindah dari lantai 30 yang megah ke sebuah ruang kecil di lantai 5, berbagi dengan staf-staf junior lainnya. Bagi Reno, ini adalah penyiksaan psikologis yang tiada tara. Setiap pagi, ia harus berjalan melewati koridor-koridor di mana ia dulu dihormati, kini disambut dengan tatapan penuh belas kasihan, cibiran yang disembunyikan, atau, yang paling menyakitkan, diabaikan sama sekali. Orang-orang yang dulu menjilatnya, kini pura-pura sibuk saat ia lewat. Suatu siang, di kantin perusahaan, Reno mengantre dengan nampan. Di depannya, sedang berbincang hangat, adalah Tian bersama beberapa kolega dari divisi operasi. Mereka sedang mendiskusikan optimasi rantai pasok. Tian berbicara dengan lancar, penuh data, dan didengarkan dengan seksama oleh rekan-rekannya. Jadi, dengan algoritma prediksi permintaan sederhana ini, kita bisa kurangi buffer stok di gudang hingga 20%, tanpa risiko kekurangan, jelas Tian. Sangat brilian, Tian. Presentasikan ke direksi minggu depan, sahut seorang manajer senior. Reno terdiam di belakang mereka,
Nampannya terasa semakin berat. Ia teringat rapat-rapat yang pernah ia pimpin, di mana ia lebih banyak membual dan memotong presentasi orang lain. Kata-kata Tian terdengar asing baginya, penuh dengan substansi yang tidak ia kuasai. Saat gilirannya tiba, kasir kantin, seorang ibu parubaya yang sudah bekerja puluhan tahun di sana, tersenyum ramah pada Tian dan kawan-kawan. "Sudah makan, Pak Tian? Nasi Padang lagi favorit nih." "Wah, iya Bu. Saya tambah sayur nangka ya," balas Tian santai. Ketika Reno maju, sang kasir hanya meliriknya sejenak, lalu dengan ekspresi datar menghitung totalnya. 57.000. Tidak ada senyum. Tidak ada, "Pak Reno." Hanya transaksi impersonal. Perbedaan perlakuan yang kecil itu seperti pisau yang menancap di dadanya. Ia merasa dirinya menjadi hantu di perusahaan ayahnya sendiri. Konflik tak terhindarkan. Sebagai staf khusus CSR, Reno seharusnya terlibat dalam program penanganan dampak proyek Puncak. Suatu hari, dalam rapat koordinasi, Reno, dengan sisa-sisa arogansinya, mencoba memaksakan idenya untuk kampanye media besar-besaran guna memperbaiki citra, alih-alih fokus pada rehabilitasi lingkungan yang substantif. "Kita butuh liputan positif. Bikin event penanaman pohon dengan selebriti, undang media nasional," usul Reno dengan nada memerintah, seolah masih menjadi bos. Tian, yang hadir sebagai perwakilan divisi operasi untuk aspek logistik rehabilitasi, menggeleng halus. "Maaf, izinkan saya menanggapi. Berdasarkan analisis tim ahli eksternal kita, prioritas utama adalah stabilisasi lereng dan pemulihan mata air yang tercemar. Alokasi dana untuk event seremonial akan mengurangi anggaran untuk hal-hal yang lebih krusial. Selain itu, media dan masyarakat sudah jenuh dengan greenwashing. Mereka butuh aksi nyata." Ruang rapat menjadi sunyi. Semua mata beralih dari Reno ke Tian. Argumentasi Tian didukung data dan logika, sementara usul Reno terdengar kosong dan egois. Reno memerah. "Kau pikir kau siapa? Baru kemarin naik dari OB, sudah berani." "Reno." Suara tegas Pak Wibawa, yang memimpin rapat, memotongnya. "Kita di sini untuk membahas solusi, bukan gelar atau latar belakang." Usulan Tian sejalan dengan rekomendasi tim ahli dan arahan direksi. "Mari kita fokus pada substansi." Reno terpaksa menelan ludah. Ia melihat sekeliling. Bahkan staf CSR yang menjadi bawahannya sekarang pun menghindari tatapannya. Ia telah kehilangan wibawa dan pengaruhnya sepenuhnya. Dan orang yang secara tidak langsung menunjukkan hal itu adalah orang yang pernah ia anggap lebih rendah dari debu. Selepas rapat, di koridor, Reno menghadang Tian. "Kau senang ya? Melihat aku seperti ini?" Tian berhenti, menatap Reno dengan tenang. "Saya tidak punya waktu untuk merasa senang atau tidak senang, Reno. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Seperti yang kita semua seharusnya lakukan. Jangan sok suci. Kau hanya menunggu kesempatan untuk menjatuhkanku." Tian menarik napas. "Aku tidak perlu menjatuhkanmu, Reno. Kamu sudah menjatuhkan dirimu sendiri. Aku hanya melakukan pekerjaanku, sesuatu yang mungkin harusnya lebih kamu perhatikan dulu." Kali ini, Tian tidak memanggilnya Pak. Itu adalah kesetaraan yang pahit bagi Reno. Tian berjalan pergi, meninggalkan Reno sendirian di koridor, dikelilingi oleh kehancuran harga dirinya. Pendakian Tian yang diam-diam telah membawanya ke ketinggian di mana ia tidak perlu lagi membungkuk pada Reno. Bahkan, dalam struktur perusahaan yang baru, ia memiliki pengaruh nyata yang lebih besar daripada Reno. Ironi yang paling pahit, untuk bisa kembali diakui, Reno mungkin suatu hari nanti harus melapor atau bergantung pada orang yang pernah ia hinakan. Dan Tian, dengan integritas profesionalnya, mungkin akan memperlakukannya dengan adil, sesuatu yang akan terasa lebih menghinakan daripada balas dendam apapun. Luka kekalahan di ruang CSR belum sembuh. Namun kebencian Reno telah mengkristal menjadi dendam membara. Ia tak bisa menerima realita bahwa Tian, si bau sampah, kini bukan hanya sederajat, tetapi secara praktis lebih berpengaruh darinya. Setiap kali mendengar pujian untuk Tian dari mulut ayahnya sendiri, atau melihat namanya disebut dalam presentasi sukses,
racun kecemburuan menyebar di tubuh Reno. Kita harus melakukan sesuatu, Maya. Dia merusak segalanya untukku, geram Reno di ruang kerjanya yang kini sempit, jauh dari kemewahan lantai 30. Maya, yang masih bertahan di sisinya meski karirnya juga mandek, kini menjadi satu-satunya sekutu. Dia memang licik, Pak Reno. Mainnya bersih di permukaan, tapi pasti ada kelemahan, bisik Maya, matanya berbinar dengan rencana licik. Orang sebersih itu pasti punya titik buta. Kita cari saja. Perang dingin pun dimulai. Reno, dengan sisa pengaruh dan uang pribadinya yang masih melimpah, mulai menyabotase pekerjaan Tian secara sistematis namun halus. Ketika Tian mengajukan proposal pengadaan perangkat lunak untuk pelacakan aset, Reno menyuruh anak buahnya yang tersisa di divisi IT untuk menunda persetujuan teknis dengan alasan-alasan mengada-ada. Ketika Tian memimpin rapat lintas divisi, Maya menyebarkan desas-desus bahwa Tian sok berkuasa dan lupa diri, memanfaatkan narasi lama tentang latar belakangnya untuk memecah belah. Serangan paling jahat terjadi saat Tian sedang mengerjakan proyek vital, restrukturisasi gudang pusat. Reno diam-diam menghubungi vendor-vendor lama yang masih loyal padanya, dan seringkali merugi bagi perusahaan. Ia meyakinkan mereka untuk tiba-tiba menarik penawaran terbaiknya, menyisakan hanya vendor dengan harga mahal dan kualitas rendah untuk Tian pilih. Tujuannya, membuat proyek Tian gagal atau setidaknya membengkak biayanya. Tian menghadapi setiap rintangan itu dengan kepala dingin. Ia tak bereaksi emosional. Saat persetujuan IT ditunda, ia mengirim email CC ke Pak Wibawa dan Kepala IT, menanyakan secara formal dan transparan tentang statusnya, memaksa mereka untuk bertindak. Saat desas-desus beredar, ia tidak membela diri, tetapi malah mengundang rekan-rekan dari divisi lain untuk berdiskusi terbuka, menunjukkan komitmennya pada tujuan perusahaan. Saat vendor-vendor menarik diri, ia tak panik. Ia menggunakan jaringan yang dibangunnya sendiri selama ini, kontak langsung dengan vendor-vendor kecil yang kompeten namun jarang dilirik karena tidak punya koneksi. Ia menemukan alternatif yang bahkan lebih baik dan lebih murah. Setiap sabotase Reno justru berbalik menjadi panggung bagi Tian untuk menunjukkan kompetensi, ketahanan, dan integritasnya. Usaha Reno untuk menjatuhkannya malah membuat akar Tian semakin kuat tertanam di perusahaan. Puncak konflik terjadi dalam sebuah rapat evaluasi kinerja triwulan. Tian mempresentasikan hasil luar biasa dari inisiatif penghematan energi dan optimasi rantai pasok yang telah menghemat puluhan miliar. Saat sesi tanya-jawab, Reno, yang hadir hanya sebagai peserta, melontarkan pertanyaan yang penuh sarkasme. Semua angka ini sangat mengesankan, Tian. Tapi saya penasaran, sebagai seseorang yang berpengalaman di lapangan, apakah kau yakin semua data ini akurat? Bukan hasil dari asumsi terlalu optimis atau, mungkin, kreativitas akuntansi? Tanya Reno, menekankan kata, berpengalaman di lapangan, dengan nada merendahkan. Suasana ruangan mendadak tegang. Semua mata tertuju pada Tian. Itu adalah serangan terbuka dan terang-terangan meragukan integritasnya. Tian tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun terdengar jelas. Pertanyaan yang bagus, Reno. Semua data yang saya sajikan telah diaudit independen oleh tim internal audit dan bisa ditelusuri hingga ke dokumen sumber. Saya bahkan bisa menunjukkan log perubahan data secara real-time di sistem kita, jika Anda ingin memeriksanya sekarang juga. Ia menatap Reno langsung. Kepercayaan itu penting, tetapi dalam bisnis, yang lebih penting adalah verifikasi. Saya siap diverifikasi kapan saja. Jawaban itu sempurna, profesional, berbasis fakta, dan sekaligus menjebak Reno. Jika Reno menerima tawaran verifikasi, ia akan terlihat picik dan tidak percaya pada sistem audit perusahaan. Jika menolak, ia terlihat seperti pembuat onar tanpa dasar. Reno tersangkut. Tidak perlu. Saya hanya memastikan saja. Gumamnya, wajahnya memerah. Pak Wibawa yang memimpin rapat segera menutup celah itu. Baik, mari kita lanjutkan. Tian, presentasi yang sangat solid dan didukung data yang kuat. Terima kasih. Reno merasa dirinya dipermalukan di depan semua orang. Dendamnya kini telah berubah menjadi kebencian buta. Ia harus menghancurkan Tian, apapun caranya. Drama itu sampai ke telinga Pak Handoko.
Sang CEO yang sudah letih dan beruban itu akhirnya menyadari bahwa konflik ini telah meracuni perusahaan. Kedua anak muda itu, satu darah dagingnya, satu lagi bakat terbaiknya, telah menjadi kutub yang bertolak belakang, dan tabrakan mereka menghambat kemajuan. Ia memanggil mereka berdua ke ruangannya. Suasana ruang direksi utama masih megah, namun hari itu terasa berat. Kalian berdua adalah masa depan perusahaan ini, kata Pak Handoko, suaranya berat. Tapi kalian saling menghancurkan. Ini harus berakhir. Reno langsung bersuara. Ayah, dia yang... Diam, bentak Pak Handoko untuk pertama kalinya pada Reno. Aku sudah melihat semuanya. Laporan, email, rekaman rapat. Aku tahu siapa yang memulai. Reno terpana. Ayahnya tidak pernah sekeras itu padanya. Pak Handoko menatap Tian. Dan kamu, Tian, kamu luar biasa. Tapi kamu juga keras kepala. Kamu tidak memberi kesempatan. Tian menunduk hormat. Saya hanya fokus pada pekerjaan dan kepentingan perusahaan, Pak. Tidak ada ruang untuk permusuhan pribadi dalam agenda saya. Kalimat itu, meski santun, adalah tamparan halus bagi Reno yang penuh agenda pribadi. Karena itu, lanjut Pak Handoko, mengambil napas dalam, aku punya tes terakhir untuk kalian berdua. Satu kesempatan untuk membuktikan siapa yang benar-benar layak memimpin masa depan Surya Group. Ia menjelaskan, ada sebuah anak perusahaan Surya Group, Surya Teknik, yang bergerak di bidang manufaktur komponen. Perusahaan itu telah merugi selama 3 tahun berturut-turut, hampir bangkrut. Tim manajemennya putus asa, moral karyawan rendah, dan utang menumpuk. Kalian berdua akan diberi tugas yang sama, menyelamatkan Surya Teknik. Tapi dengan cara yang berbeda. Reno, kau akan memimpin tim khusus dengan anggaran besar dan wewenang penuh untuk melakukan turnaround cepat. Tian, kau akan memimpin tim kecil dengan anggaran minimal, tapi dengan akses penuh ke data dan operasional. Waktunya 6 bulan. Di akhir periode, Dewan Direksi akan menilai hasilnya. Ini adalah pelemparan sarung tangan. Keduanya diadu secara langsung, namun dengan kondisi yang sangat tidak setara. Reno mendapat sumber daya besar, senjata yang ia pahami. Tian hanya mendapat kebebasan analitis dan strategis, senjata yang ia kuasai. Reno langsung menyambar tawaran itu dengan mata berbinar. Inilah kesempatannya untuk kembali bersinar dengan cara lamanya. Lempar uang, ganti manajemen, pangkas karyawan, jual aset. Cara cepat yang seringkali meninggalkan luka. Tian menerima dengan tenang. Ia tahu ini bukan pertandingan yang adil, tetapi justru itulah ujian sebenarnya. Bisa apa ia dengan sedikit sumber daya? Saat mereka keluar dari ruangan, Reno melemparkan pandangan penuh kemenangan pada Tian. Game on, OB. Ayo lihat siapa yang lebih pintar. Tian tidak menanggapi. Pikirannya sudah melayang ke data-data Surya Teknik, ke potensi karyawannya, ke akar masalah yang mungkin tersembunyi. Bagi dia, ini bukan game. Ini adalah misi menyelamatkan nyawa sebuah perusahaan dan ratusan keluarga yang bergantung padanya. Perang terbuka telah resmi dideklarasikan. Arena telah ditetapkan. 2 filosofi kepemimpinan akan bertarung, satu yang mengandalkan kekuasaan dan sumber daya warisan, dan satu lagi yang mengandalkan kecerdikan, kerjasama, dan pemahaman mendalam. Hasilnya tidak hanya akan menentukan nasib Surya Teknik, tetapi juga arah masa depan Surya Group, dan siapa yang akan menjadi arsiteknya.